Record J. Iya, Wah. aku nunggu celah, tapi nggak nemu celah. Maaf. Tunggu, iya. Pengajar gini nih. Oke, ini karena udah di record serius ya. Oke. Oh iya, oke. Mulai lagi. Mulai lagi. Tadi doanya nggak di-record ya. Iya, intronya tadi ada udahnya jadi berantakan. Gladi Oke. musiknya kurang nih. Oke. Nah, Kak Reza, Kak Sandra, ini kan kita temanya tentang sepadan dan seperjuangan. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin itu mungkin masih terlalu abstrak gitu ya. Kita mungkin mulai dari something yang sesuatu yang mungkin mendasar dulu nih. Kalau ngomongin pacaran, pasti banyak orang punya pandangan beda-beda. Hmm. Menurut Kak Reza dan Kak Sandra dulu, Cassandra dulu jadi ya. Kak Reza dan Sandra. Jadi Kak Reza dulu. Pacaran Oke. menurut Kak Reza gimana? Oke. In short ya. Jadi pacaran itu aku selalu bilang harus dipandang sebagai satu gerbong dari rangkaian keseluruhan sebuah kereta gitu ya. Jadi kalau kalau kita naik kereta kan pada pernah naik kereta ya, terutama yang di daerah Jawa nih kan kereta kan sering banget ya buat Jakarta atau deket-deket gitu. Nah, pacaran itu harus dipandang sebagai salah satu bagian dari rangkaian panjang kehidupan kita yang tujuannya ke arah kehidupan yang berkenan gitu ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan bagian di luar perjuangan kekristenan, tapi ini bagian yang menentukan nih. Kalau dia salah, dia bisa menarik kereta kita akhirnya gagal maju atau melambat gitu. Jadi ini penting karena ini akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kekristenan kita menuju hidup yang berkenan gitu. Dari Kasan. Kalau dari aku ya yang umum-umum aja ya, maksudnya kalau menurut aku pacaran itu kayak satu tahap di mana dua orang itu mulai mulai ada komitmen yang lebih gitu loh dari sekedar teman untuk kayak menggali lebih jauh lagi, kayak kenal lebih dalam gitu, terus kayak mengetahui kira-kira panggilan hidup kamu tuh apa, panggilan hidup saya tuh apa, terus kayak apa yang penting buat kamu, apa yang bernilai gitu, bagaimana kalau dalam kita kekristenan kamu mengejar Tuhan gimana sih, konsep tentang Tuhan tuh kayak gimana. Jadi jangan cuma dianggap sebagai satu tahap, oh ini udah lebih dari temen nih, boleh lebih mesra, boleh lebih ini, boleh itu gitu, tapi lebih ke situnya sih, jadi ada komitmennya juga di dalam situ gitu. Bukan surat izin untuk pegangan tangan, bukan surat izin untuk sun pipi, bukan gitu. Oke, nah, jadi sebenarnya iya bener sih ya kalau misalkan ngomongin pacaran kadang-kadang sebagai anak muda kan mikirin yang enak-enak aja nih, ya Ya, kan? benar-benar. Iya sih kan? Biasanya kayak Biasanya kayak hmm, apa ya? Pegangan, pelukan, apa ya? Kalau cium kayaknya terlalu jauh sih. Terus bisa bisa curhat gitu. Sebenarnya curhat tapi kayak lebih enak gitu loh. Kayak lebih so Iya. sweet gitu loh jatuhnya. ya ya, padahal sebenarnya sama yang lain bisa Iya, gitu ya. padahal Cuman sama yang lain bisa sebenarnya. cuman kalau misalkan ada pasangan rasanya curhatnya lebih lebih dalam gitu kali Iya, ya. terus nanti ada yang ngegofoodin kalau sakit. Kayaknya Aduh, pengalaman banget nih. ini hati-hati yang mau deketin Helen ya. Kalau Enggak, Helen enggak udah pernah udah pacaran. udah mention GoFood, hati-hati loh. Lagi kode Helen berarti. Kalau dulu zamannya ngisi pulsa ya. Kamu nggak bisa balas SMS nggak ada pulsa ya aku kirimin. Ya zaman dulu gitu. Sekarang sekarang isinya OVO, Shopee Pay. Waduh, pengalaman sekali nih moderator kita. Pak Reza, tapi Ya, kalau misalkan ngomongin sesuatu yang mungkin kayak gitu ya, pandangan banyak anak muda kan masih seputar kayak gitu tuh. Dan ya nggak bisa salah juga gitu kan istilahnya memang rata-rata stereotip yang dibangun tuh pacaran tuh enak-enak yang bisa ada yang nemenin, ada ya, yang bantuin dan segala macem. ya. Sebenarnya salah gak sih kalau misalkan memang kita tuh ngisi kekosongan dengan pasangan? Hmm, oke. Salah banget. Karena kamu nggak akan pernah merasa penuh. Karena kekosongan itu nggak akan pernah keisi gitu. Salah kalau misalkan pacar ataupun eh, barang-barang bermerek ataupun kekayaan, duit gitu ya, investasi itu Prestasi. prestasi, kebanggaan
semua yang yang mau kita kejar, ya prestasi gitu ya. Itu semua diharapkan bisa mengisi kekosongan kita, itu nggak akan pernah dipuaskan. Kayak kata pengkhotbah, seperti menjaring angin. Pernah coba nangkep angin nggak? Kita pikir kan kita udah dapet nih gitu ya. Kalau lalat aja masih bisa ketangkep gitu ya. Kadang-kadang bisa pakai sumpit gitu ya. Tapi kalau angin mau pakai apapun nggak akan bisa. Nah, itulah segala sesuatu di luar kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, itu cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya seolah-olah dia memberikan harapan nih buat kita bahwa kita, kalau kita dapat, hidup akan lebih bahagia. Tapi sebenarnya tukang tipu gitu. Kasan. Cassandra. Kalau dari aku sih gini ya, maksudnya kita tuh sangat percaya nggak percaya ya kita memang di brainwash dan diatur gitu loh sedemikian rupa oleh dunia, oleh apa yang kita lihat gitu melalui kayak film atau budaya kita nih yang juga lama-kelamaan ada ini. Jadi itu membuat kita kayak ih kok kayaknya seneng ya kalau punya pacar, kok kayaknya lebih gimana gitu, hidup lebih berwarna gitu kalau punya pacar. Ini sama sebenarnya kayak yang Bapak Gembala kita Om Eras suka ngomong sih, kalau misalnya kita kayak mau mulai untuk hidup kudus, coba deh ubah dulu taste jiwa kita. Nah sama gitu, susahnya kita hidup di tengah-tengah dunia yang taste jiwanya itu udah kayak gitu loh, udah kental bahwa aduh kalau yang ada seseorang dalam hidupku gitu, seorang pacar, itu pasti duniaku lebih indah, matahari bersinar lebih cerah. Padahal itu cuma mungkin 10-20%-nya ya. Iya betul gitu, padahal kan kenyataannya kita juga dengar juga gitu yang maksudnya pacaran dan berdarah-darah gitu ya, maksudnya ngejalaninnya gitu. Sementara harusnya ya tadi yang Koreza bilang, kepenuhan kita itu benar-benar cuma dari Tuhan gitu. Kita mau even ya setelah aku suami istri pun nggak bisa gitu loh mengharapkan pasangan kita itu sebagai sesuatu yang memenuhi jiwa kita, memenuhi rongga kosong dalam hidup kita, itu nggak akan bisa gitu. Jadi jangan mau kita tuh ditipu dan didikte gitu loh seleranya sama selera dunia. Justru kita yang harus punya selera yang emang selera Allah gitu, selera putri dan selera pangeran gitu ya. Jadi bukan rakyat jelata yang kayak kita bisa kapan aja mau jalan sama siapa gitu. Kita tuh bukan monyet gitu ya, mau kawin sini, kawin sana, iya gitu, nggak sini, gitu gitu. sana. Kita harus lihat bahwa kita nih berharga gitu. Kalau kita seorang, ini banyakan cewek kan ya, kita seorang putri, kita nggak akan sembarangan gitu loh menjalin hubungan dengan seorang gitu, karena kita tahu status kita gitu. Nah ini akan dibahas lengkap hari Sabtu ini ya. Iklan loh dia. Promosinya lancar. Nah, terus kan tadi ngomongin pasaran ya kan Kak. Terus sebenarnya dalam relationship itu tuh kita tuh memposisikan diri itu sama pasangan tuh kayak ada satu pemimpin, atau kita tuh harus jalan bareng-bareng sama-sama gitu. Oke. Kak Reza atau Kak Sandra dulu? Oh iya, buat Kak Sandra deh. Kak Dari sisi Sandra. cewek. Dari sisi cewek. Kalau dari aku lebih kayak tim sih, maksudnya kayak apa ya, kita nih sama-sama kan tahu gitu ya, kalau ini enaknya kalau punya pacar tuh memang sudah sefrekuensi gitu. Jadi kita tuh ngerti gitu loh, kita buat apa sih pacaran gitu. Kita bukan buat main-main, bukan cuma buat romantis-romantisan gitu ya, bukan buat cuma mengisi kekosongan gitu, tapi ada satu misi gitu, dimana mungkin ya saat itu kayak saya bertumbuh dan dia pun bertumbuh gitu dalam Tuhan gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi nggak ada, kalau menurut saya sih kalau dalam pacaran nggak ada yang kayak di atas atau di bawah dulu, tapi kita tuh lagi bekerja sama dan lagi kayak mencari nih, kita bisa nggak selaras dan selangkah nggak nih, sevisi nggak, karena kan nanti ketika kita berumah tangga itu kan kita diibaratkan satu bahtera gitu kan, bener-bener apa yang keputusan siapapun gitu akan mempengaruhi keduanya gitu. Jadi bener-bener mempengaruhi panggilan kita, pelayanan kita, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi
sumber daya yang kita punya digunakan untuk apa gitu. Jadi lebih jauh lagi. Makanya pacaran itu harus bener-bener serius. Tadi Kak Reza bilang salah satu gerbong. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dari pacarannya aja kita udah salah gitu ya, tujuannya udah salah dengan orang yang salah. Aduh susah deh untuk nanti ke depannya boro-boro kita akan nyampe tuh ke stasiun tujuan yang kita mau gitu. Malah mungkin udah di tengah jalan juga udah kayak udah deh berhenti deh gitu. Jadi serem kan. Jadi lebih ke gitu sih, lebih ke apa tim lah. Partnership. Partner. Oh. Kalau dari Koreza gimana? Kan Ya. secara cowok kan Ya. pemimpin Nah, biasanya. ini sesuatu yang sayang di sini cowoknya cuma 2 ya, sama aku 3 gitu. Tapi ini sesuatu yang juga penting diberi ke para pria gitu, bahwa kita hidup di budaya yang cowoknya itu kalau dia nggak memimpin gitu ya, wah suami-suami takut istri gitu. Walaupun padahal kebanyakan kenyataannya gitu ya, banyak yang suami-suami tuh takut istri gitu. Tapi takut istrinya bukan karena istrinya lebih jagger, tapi karena banyak yang disembunyikan di depan istrinya. Jadi suaminya takut sama istrinya. Iya. Tapi di luar dari itu mereka suka abusive, sok kuat gitu, bahwa suara saya adalah suara Tuhan gitu kan. Saya imam nih, suara saya suara Tuhan. Gitu. Nah, sementara harusnya dalam hubungan pacaran partnership dan masing-masing punya role-nya gitu. Jadi si wanita role-nya apa, si pria role-nya yang baru akan semakin jalan role-nya nanti waktu di pernikahan. Tapi kalau waktu di pacaran, potensinya dia masing-masing untuk melakukan perannya itu yang harus digali deh. Misalkan gitu ya, wanita misalkan. Nah, tapi ini juga bahaya nih. Jangan mengkotak-kotakan gitu. Jangan mengkotak-kotakan gitu ya. Jadi wanita itu masak, nyuci piring, nyuci baju gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan jadi akhirnya mengkotak-kotakkan peran. Akhirnya kalau pria kalau masuk dalam pernikahan misalkan, wah, kamu dong nyuci dong, kamu dong masak dong gitu. Dan akhirnya partnership-nya nggak terjalin. Kurang lebih gitu, Helen. Oh, oke. Kan sama ini kan judulnya kita kan sepadan dan seperjuangan ya kan, Kak? Nah, sebenarnya makna sepadan itu tuh sebenarnya apa sih? Oke, jadi kalau kita bicara terjemahan aslinya gitu ya, ini kan pernyataannya Rasul Paulus gitu ya. Ini waktu itu Rasul Paulus ngomong tentang bukan hanya pernikahan sebenarnya, tapi ini berbicara tentang rekan kerja selayanan, berbicara tentang sebagai satu grup orang-orang Kristen gitu loh. Nah, kalau bicara tentang sepadan di sini, terjemahan aslinya sebenarnya equally yoke gitu ya. Jadi yoke itu cook gitu ya, yang dipasangkan kepada 2 ekor lembu ya, yang pernah lihat nggak sih lembu yang membajak sawah gitu kan. Nah, kalau 2 ini kan kalau misalkan nggak ada cooknya, nggak ada yoke-nya gitu ya, mereka akan kemana-mana ya. Yang satu bisa lari sendiri dan akhirnya alatnya kan jadi rusak gitu. Nah, yoke ini tujuannya untuk memastikan supaya mereka bergerak bersama. Nah, sepadan ini bicara tentang masing-masing harus punya kekuatan yang sama ya, harus kekuatannya harus sama ya. Dan kalaupun beda gitu ya, dengan adanya cook ini ya, dengan adanya batang kayu ini, mereka akhirnya yang satu menarik yang lain. Kalau misalkan yang satu agak lebih lambat, yang satu tarik yang lain. Nah, kamu bayangin kalau misalkan nggak sepadan, artinya beda banget nih ya, bedanya beda jauh. Yang satunya geraknya gesit ya kerbaunya, yang satunya geraknya lama banget. Kira-kira apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi coba kira-kira? Ketinggalan atau bahkan nggak gerak-gerak karena nungguin. Gitu, lama banget gitu. Nah, ini kalau misalkan dalam hubungan pacaran, pernikahan berhubungan kuat dengan perjuangan kita. Nah, makanya kan sepadan dan seperjuangan. Berhubungan dengan perjuangan kita untuk hidup kudus. Kamu bayangin kalau misalnya pasangan kita nggak punya gairah, nggak punya gairah untuk hidup kudus sama seperti kita, apa yang terjadi? Ya, perjuangan kita jadi melambat atau bahkan terhenti. Gitu loh. Sering kan misalkan ketemu pacar gitu.
dia orang gereja kok kak gitu, aktif di gereja gitu ya, tapi misalkan pas kita mau pelayanan atau kita mau ibadah, kamu ibadah terus, pacaran aja dulu sini misalkan gitu dan sebagainya. Jadi ini bukan soal dia ke gereja, dia pelayanan atau enggak, tapi soal gairahnya gitu loh, Cassandra. Makanya aku jadi kepikiran ya penting banget proses PDKT ya, maksudnya sebelum pacaran itu ya, karena gini, ketika kalau aku ini subjektif sih, kalau aku boleh rekomen gitu ya buat kalian, kan kalau misalnya memang mau kenal seseorang lebih dalam, coba kenal memang sebagai teman, Iya. misalnya di pelayanan atau gimana, karena dari kerja bareng dalam tim gitu, karena dari situ kelihatan gitu, kelihatan aslinya, bagaimana dia dalam tekanan, bagaimana dia bertanggung jawab, etos kerjanya seperti apa. Terus kalau di pelayanan juga kan kita bisa lihat maksudnya bagaimana dia mencintai Tuhan gitu, gimana gairahnya akan Tuhan. Dan kalau misalnya kita dari temen kan nggak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi atau dijaim-jaimin kan gitu. Bercanda-bercanda bebas gitu. Iya, jadi kita bakal bakal lebih tersortir lah gitu, dan lebih kenal gitu orang-orang itu gitu. Jadi penting sih menurut aku selain proses pacaran itu juga proses PDKT tuh perlu dilihat juga gitu, supaya nantinya ketika memang kita ke tahap yang lebih jauh yaitu pacaran, kita kurang lebih udah nggak kayak beli kucing dalam karung gitu loh, kita udah kurang lebih tahu lah, iya, potensinya, iya gitu. Jadi jangan yang buta-buta amat. Banyak kan yang kayak misalnya karena cakep atau karena apa gitu, atau karena modis, cinlok banyak kan, sering pergi bareng, iya, cinlok sering makan event cilok bareng, apa gitu kan. Terus mulailah bunga-bunga cinta gitu, apalagi senada cinta bersama. Apalagi ceweknya atau cowoknya udah lama jomblo, jadi kayak wah tiba-tiba ada yang deketin tuh rasanya gimana gitu. Nah itu juga ya kita harus aware gitu loh, sebagai cewek dan sebagai cowok, jangan sampai kita memulai suatu hubungan atau PDKT atau gimana karena karena ya itu tadi, kita ada rongga kosong yang kita coba isi. Jadi siapapun gitu ya, kalau kita awalnya udah mendasari pacaran dengan konsep yang seperti itu, nantinya udah susah sih ngejalaninnya gitu. Iya benar. Tapi ya juga sih, maksudnya kan mungkin agak berhubungan sama pemikiran gitu ya. Kadang-kadang kan yang tadi misalkan tadi Kak Reza sama Kak Sandra ngomong gitu ya, istilahnya sepadan dan seperjuangan itu benar-benar ternyata konteksnya lumayan lumayan dalam lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada gak sih Kak kalau misalkan hal praktisnya gitu ya, atau hal yang bisa agak dilihatnya, sepadan dan seperjuangan ini tuh ada kayak mungkin apakah standar umurnya, atau mungkin dewasa rohani, dewasa mental, atau apapun itulah yang bisa dikatakan sepadan dan seperjuangan gitu. Mungkin Oke. Kak Cassandra. Tadi mungkin Cassandra dulu katanya. Iya, Kak Cassandra. Moderator yang gitu. Terima kasih, Bet. Ya, biasa sih kalau dari Bapak Gembala kan kita udah denger ya, maksudnya kayak dari segi umur juga jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena umur itu ini sebenarnya sesuatu yang berangkat dari pengalaman sih. Aku percaya gitu, dari maksudnya kasus-kasus gitulah yang umum terjadi. Kenapa misalnya umur nggak boleh terlalu jauh, karena umur biar bagaimanapun mempengaruhi juga gitu loh tingkat kedewasaan seseorang gitu. Karena apa yang sudah dialami kan mungkin lebih jauh berbeda. Kalau terlalu jauh nanti yang satu masih mikirnya hangout, main-main, yang satu udah harus nikah, mikirin cicilan rumah apa dan lain sebagainya gitu, susah gitu. Terus udah gitu juga dalam hal rohani juga, kalau bisa sih juga jangan terlalu jauh gitu loh. Yang satu misalnya baru Kristen gitu, yang satu udah pelayanannya sana sini atau evangelis gitu, itu juga susah gitu. Karena nanti ketika yang satu pelayanan, yang satu masih baby step. Iya, masih baru gitu, masih mengenal Tuhannya masih baru, itu juga yang bisa berpotensi jadi konflik. Terus juga ekonomi, sosial budaya, ya itu juga kalau dulu mami kita tuh bilang, kalau ini lihat dong bebet bobot gitu. Bebet bobot. Iya, dulu juga ya pasti anak muda pasti mikirnya enggak lah kalau udah cinta gitu kan. Tapi
ya apa ya, aku pun dari kayak curhatan orang atau siapa gitu jadi bisa melihat sih kenapa misalnya, suku juga sesuatu yang perlu kita Iya, pertimbangkan gitu. Karena, budaya itu juga membentuk loh cara yap, pandang gitu, apa yang dianggap penting gitu. Nanti susah, bisa nggak? Bisa, cuma PR-nya jadi susah gitu, PR-nya jadi banyak gitu untuk penyesuaiannya gitu. hmm, Terus kayak ekonomi, bukan berarti harus banyak nih, ada yang waktu itu pernah nanya, "Oh berarti Kak harus mapan ya? Harus udah punya ini, punya itu," gitu. Kalau saya sih lebih setuju bahwa at least nih, misalnya kita cewek yang ngelihat cowok-cowoknya itu punya rencana gitu. hmm, Mungkin memang secara ekonomi belum yang wah, punya rumah apa segala macam kan, apalagi zaman sekarang ya, mohon maaf ya, cicilan rumah atau beli rumah tuh sama gaji kita jauh banget gitu. Jadi kalau nunggu begitu mungkin nggak tahu deh kapan gitu ya. Tapi kalau dia as long as kita lihat kayak etos kerjanya dia punya punya rencana-rencana apa ke depan dalam ekonomi gitu lah, dalam pendidikannya dia dan lain sebagainya, itu kan kita bisa lihat gitu, ada ya, apa orang-orang yang bertanggung jawab potensi gitu. bibit-bibitnya Iya, kelihatan. bibit-bibitnya gitu. Itu sih hal-hal yang penting juga, dan ya tadi yang aku bilang juga, dalam gairahnya dalam mencintai Tuhan tuh lebih dari segalanya tuh, itu yang paling penting. Karena kan teologi kita mempengaruhi ya semua sisi dalam hidup kita gitu. Jadi kalau teologinya aja apa pandangannya dia akan Tuhan aja udah Salah. salah, wah itu pasti ayat-ayat dalam hidupnya tuh yang bisa diimplementasikan dalam hidupnya pasti juga ada ngaco-ngaconya Hmm. gitu. Jadi itu sih yang penting gitu. Kalau Segala dari Karisa, sesuatu yang bedanya terlalu jauh, ya, ini berpotensi konflik. Betul. bukan berarti nggak bisa Bukan ya. nggak bisa, bisa, tapi berpotensi konflik. Nah, Hmm. makanya kalaupun misalnya sampai konflik, ya, pasti ada konflik sih, tapi konfliknya jangan dihalang esensi, gitu. Aku selalu bilang kayak ada tiga ring gitu. Ring pertama adalah gairah hidup untuk Tuhan. Nah, ini Nggak gapnya boleh. nggak boleh jauh, ya, gapnya nggak boleh jauh, gitu. Makanya PR pertama sebenarnya sebelum mencari siapa yang cocok buat saya, bangun dulu kualitas diri kita, bangun dulu antena frekuensi kita setinggi-tingginya dalam hal kekudusan, gitu ya. Sekarang orang yang frekuensinya sudah di titik yang tinggi, dia pasti akan mencari yang dia pasti akan connect dengan yang sefrekuensi, ngerti nggak? Nangkep nggak? Gitu ya. Iya, paham. Kalau misalnya kamu gini deh lebih gampang, misalkan gedung yang lantainya 60 gitu ya. Ya, kalau misalnya kamu sudah ada di lantai 6, lantai 55 deh gitu ya. Kan kamu akan bergaul juga dengan orang-orang di lantai 55 gitu. Kan kamu nggak mungkin ke bawah karena terlalu jauh gitu kan, bolak-baliknya susah, LDR gitu dari lantai 55 ke lantai 30 gitu. Ini analogi aja, nggak sepenuhnya tepat gitu. Tapi maksudnya adalah bangun dulu, kejar dulu hubungan nilai kekudusan kita, bangun dulu kualitas kekristenan kita setinggi-tingginya. Nah, ini satu hal yang penting nih. Masalah dapet jodoh atau enggak, masalah pacaran atau enggak, itu udah nomor kesekian dalam hidup. Tapi kayak yang tadi Kak San bilang ya, dunia ini mendikte kita, mengarahkan kita bahwa kalau nikah hidupmu komplit. Kalau nikah dan punya anak hidupmu komplit. Nggak cukup lagi masalahnya. Kalau nikah punya anak 2 baru komplit. Nggak cukup lagi, nikah punya anak harus cewek cowok baru komplit. Nikah punya anak harus ada yang ketiga biar rame, di rumah rame. Jadi nanti kalau tua saling bantu. Gitu aja terus, gitu aja terus. Nggak akan ada Iya, habisnya. nikah sampai nanti punya cucu. Dan tanpa sadar sampai umur kita udah 60-70-an, hidup kita itu cuma sibuk di hal-hal yang sifatnya sama sekali tidak berorientasi ke kehidupan nanti. Iya. Gitu, ya kan? Padahal harusnya dalam masa-masa hidup yang harus kita kejar, aduh, pikiran gue udah sepikiran belum dengan bapak gitu. Perasaan gue masih banyak nih yang harus diberesin. Itu level dasarnya. Level yang lebih tingginya lagi, gini, aku selalu percaya setiap orang itu dikasih tas bekal, ya. Setiap orang ini tas bekal, isi bekalnya beda-beda. Helen misalkan Indomie kuah tanpa kuah, ya. JJ Indomie goreng yang dikotakin, ya, yang dingin, gitu ya. Fania misalkan nasi kuning, Via nasi uduk, gitu. Masing-masing beda bekalnya. Kenapa? Karena masing-masing punya tujuan yang khusus yang Tuhan mau kita hidupi selama kita hidup di dunia.
Gitu. Misalkan ada alasan nih kenapa tadi siapa yang di Malang tuh siapa? JJ ya. Misalkan kenapa JJ di Pemalang apa Malang sih? Malang. Malang. Kenapa JJ di Malang? Kenapa JJ lahir dari keluarga seperti ini? Kenapa JJ bisa kecerdasannya begini dan lain sebagainya? Ada tujuan spesifik. Nah, kalau kita sibuk pacaran ya, Bet ya. Kalau kita sibuk menghabiskan waktu untuk mengikuti standar dunia, yang kayak gitu-gitu nggak akan tercapai itu. Kehendak spesifik Allah buat hidup kita nggak akan kecapai. Nah, ini nanti bisa digali lagi ya, karena ini mengubah pemikiran soalnya, gitu loh. Benar. Makanya yang belum punya pacar nggak apa-apa LDR dulu guys. LDR beda imajinasi. Apa? Halu dulu ya Lun ya. Ya. Halu dulu, iya. Nanti datang. Yang nggak usah didatang. Iya, aku kan di umur aku yang kayaknya masih labil gak sih? Umur ini kan ya. Umur berapa sih kamu? 19. Oh. Aku tuh kayak kadang masih maju mundur loh, kayak aduh aku pengen pacar. Kalau lagi ada masalah tuh gini, aduh aku tuh butuh pacar. Nah. Bisa sendiri, udah bisa sendiri tuh kayak butuh pacar buat apa? Nah, sebenarnya tuh di umur berapa sih orang tuh bisa pacaran gitu loh, stabilnya, idealnya gitu? Oke. Gini, patokan kita nggak melihat umur, ya. Tapi patokan kita adalah tingkat kedewasaan. Tapi memang umur semakin bertambah, kedewasaan juga semakin bertambah. Idealnya. Ya. Tapi tidak menjamin, ya. Karena dewasa itu bicara tentang segala sesuatunya tidak lagi berputar di dirinya. Ini yang disebut dengan dewasa. Ya, kalau misalkan segala sesuatu yang dilakukan maunya untuk dirinya sendiri, ini kan sama kayak apa? Sama kayak anak kecil, bener nggak? Anak kecil kan nggak peduli gitu ya, maunya untuk dirinya, maunya buat dia, pokoknya buat dia gitu, ya kan? Ini anak kecil. Tapi kalau orang dewasa kan udah tahu, oke, ini cukup, ini batasannya, ini buat saya, ini yang lebih, ini yang tidak perlu, ini yang saya butuhkan dan sebagainya. Itu kan kedewasaan. Satu contoh kedewasaan gitu ya. Nah, makanya yang dilihat adalah kedewasaan. Nah, tapi bicara soal umur, kapan? Cisan selalu bilang, silakan Cisan. Bisa, ngasihnya bisa. Iya loh. Enggak, Cisan 25 itu. Enggak, Cisan tuh selalu bilang, jangan pas masih sekolah atau kuliah udah pacaran. Karena nanti waktu kerja, silakan Cisan. Jadi pas waktu kita kerja, Kemenpol ini diumpan. pas waktu kita kerja, kita kan akan ketemu orang-orang, maksudnya koneksi orang-orang yang kita belum pernah temui jenis-jenisnya, dan mereka itu kan orang-orang yang sudah punya apa ya, keputusan masing-masing gitu. Beda ya kalau sekolah kan kita kayak masih ikut temen gitu. Tapi kalau udah kerja itu udah beda gitu. Jadi kita bisa melihat karakter orang tuh juga lebih berbeda. Terus kita juga bisa lebih ya, networking kita juga lebih luas gitu. Jadi dan sampai ya kenapa idealnya kalau menurut aku ya itu jangan pas kuliah atau ini, supaya nanti pas kerja dan networking kita tambah luas, kita bisa lebih memfilter juga gitu. Jadi lebih apa ya, lebih banyak pilihannya. Iya, bukan banyak pilihannya dalam arti kayak ini nih lebih banyak semua cowok-cowok atau cewek-cewek, bukan, tapi lebih kayak mengenal orang tuh kita juga jadi lebih banyak dalam. Iya, kita tahu nih di tempat kerja ternyata gini ya sikut-sikutannya, liciknya nih misalnya jeleknya kayak gitu. Wah, seneng ya kalau misalkan ngobrol sama orang yang kerjanya excellent misalkan. Iya, misalkan. Sesuatu yang tidak bisa atau belum kita temukan waktu di kuliah atau di sekolah apalagi. Belum kelihatan jelas lah gitu. Kalau misalnya di kerjaan kan udah lumayan jelas gitu. Ya. Oke. Balikin nih ke situ. Balik. Udah. Kan belum kayaknya pertanyaan lu, pernyataan. Udah. 25 ya gitu. Ya, apa? pokoknya umurnya ideal. Kalau kita boleh saranin gitu ya. Setidak-tidaknya 24-25an lah gitu. Bisa mulai gini. Bisa mulai untuk membuka pagar, tapi bukan berarti kemudian seperti hewan liar begitu pagar dibuka nggak yang kayak gitu. Kayak ayam ya. Iya, nggak yang kayak gitu. Tapi maksudnya tadinya tuh kita disiplin sama diri bahwa nggak kenal dulu. Kenal dulu. Perluas. Walaupun misalkan ada yang menarik, ada yang
kirimin bunga ke rumah, kirimin martabak. Mungkin Helen lebih suka martabak daripada bunga gitu ya. Yang hal-hal seperti itu, tapi karena pagernya masih ditutup, ya enggak gitu. Enggak, tapi ambil makan sambil Iya, dimakan. martabaknya mah makan aja ya, namanya dikasih udah dibeliin kan gimana gitu. Tapi maksudnya nggak kemudian karena sepiring martabak kamu menggadaikan cintamu. Asik. Kayak lagu dangdut nih. Gitu loh. Oke. Nah, Kak, kita mau bertanya yang lebih seru lagi nih. Kita mau Ya. bertanya yang lebih santai, seru lagi. Kita penasaran, pingin tahu dong kalau dari pengalaman Kak Reza dan Kak Sandra dulu pas zaman pacaran. Karena kan ada alasannya nih kenapa kita memilih Kak Reza dan Kak Sandra jadi pembicara narasumber hari ini, sepadan dan seperjuangan gitu kan. Pasti teman-teman di sini pada penasaran banget, selama ini kan ngelihatnya Kak Reza dan Kak Sandra sebagai pembicara, sebagai sosok yang leader gitu. Cuman di balik itu gimana sih proses bisa saling nemuin? Karena pasti ya aku yakin teman-teman di sini mungkin yang perempuan gitu ya ada yang ngerasa, wah enak ya kalau punya pasangan kayak Kak Reza dan Kak Sandra, mungkin ya. Jadi boleh dong diceritain sebenarnya Benar-benar. gimana bisa deket, gimana bisa kenal sampai akhirnya memutuskan gitu-gitu. Aku termasuk salah satu yang iri sebenarnya. Wow. Semua akan indah pada waktunya. Jangan iri, kalau kata Yakobus, iri hati menimbulkan kekacauan. Jangan iri ya, jangan iri. Tunggu aja ya, nanti aku upload juga kok. Aduh, gawat. Iya, jadi ini cerita yang menarik karena kami berdua ceritanya berbeda gitu ya. Kalau aku tidak menggunakan kata playboy sih, tapi aku orang yang sudah adiksi dengan pacaran gitu. Ya, kenapa adiksi? Karena aku nggak bisa kosong gitu. Aku nggak bisa kosong gitu. Jadi artinya aku adiksi dengan ada seseorang gitu yang untuk diteleponin, diperhatiin, dicurhatin dan lain sebagainya, atau yang memperhatikan dan lain sebagainya. Ya, walaupun memang pacaranku mulai dari umur 5 tahun, tapi aku menganggap itu 5 tahun ya Tuhan, Sama udah SD. sekali. Kak seumur Jojo. Sama SD. Hana sampai matanya belalang. 5 SD, maaf. Bukan 5 tahun. Semua langsung bangkit loh dari Itu sih ngantuk. beneran playboy sih Kak kalau 5 tahun. Semua langsung live. Ini sesat ini. Ini sesi sesat. Enggak. 5 SD. Tapi itu pun cuma main-mainan gitu. Tapi mulai benernya itu 2 SMP. Nah, sejak saat itu gitu aku nggak pernah kosong lama tuh. Nggak pernah kosong lama karena selalu actively mencari. Seeking. Ya, actively seeking. Karena itu begitu putus gitu ya, kok sepi gitu ya. Sepi akhirnya karena aktif mencari, jadi siapapun yang menerima umpanku. Iya benar. Pakai Oh ya, Iya, bener. cewek hati-hati ya. Iya, Cowok bener. tuh suka mengumpan. Dan akhirnya ini kalau ada cowok-cowok harus perhatikan serius. Dan akhirnya aku jadi terus mengimprove, memperbaiki umpanku. Bener dong, karena aku harus mencari, aku harus mendapatkan, bener nggak? Kamu kalau mancing ikan gitu kan, kamu pasti akan terus belajar gimana supaya kamu bisa bikin umpan yang membuat ikan-ikan pada datang, gitu kan? Nah makanya kalau pria yang udah punya mentalitas seperti ini, dia akan terus meningkatkan pancingannya supaya lebih cepat dapatnya. Nah ini masalah para pria yang harus diselesaikan juga sebenarnya. Nah karena itu perjuanganku dulu, gitu ya. Dan itu membawa aku ke Cisan. Ingat aku belum selesai loh dengan diriku. Itu membawa aku ke Cisan. Ya, jadi total mungkin ada antara 5 sampai 6 kali pacaran, aku lupa yang tercatat secara resmi. Dan ada Yang aku lupa terdaftar di pemerintah ya Kak. di kantor pajak. Karena setiap kali habis pacaran ada pajak jadian dari teman-teman. Ya. Terus abis itu mungkin ya ada beberapa yang tidak resmi karena demi untuk mengisi kekosongan. Gitu. Itu aku ya, sebagian dulu ya. Versinya Cisan, kalau Cisan Nah, kalau aku itu Nah, gimana? tipe yang ya aku dulu menganggap kalau bisa pacaran itu pokoknya serius gitu, kalau bisa sekali aja gitu dan langsung menikah gitu. Jadi bukan berarti tidak ada cowok-cowok yang aku datang ke hidup aku ya. Kayaknya yang ini banget. bawain martabak gitu. Iya, yang bawain martabak enggak dulu CD atau apa gitu-gitulah. Si Dom Eras. CD Om Eras. Udah diajak jadi anggota home.
Iya, terus, ya pokoknya kayak gitu. Jadi tipe yang maksudnya kayak, ya aku sangat menikmati sih kalau kalau misalnya kayak ditanya saat aku SMA, saat aku, Kuliah. kuliah, itu aku bener-bener punya teman-teman yang ya temen cewek ataupun temen cowok gitu. Jadi waktu aku kuliah itu banyak dihabiskan sama, pelayanan gitu. Jadi bener-bener yang hidup aku pokoknya pelayanan banget deh di kampus. Kayak kalau Rabu udah isinya doa, nanti pagi doa pagi gitu, entah sama cewek ataupun cowok. Dan itu maksudnya persahabatan yang bener-bener sahabat ya. Makanya kalau ada yang bilang cewek cowok tak bisa sahabatan, aku sih nggak percaya karena aku bener-bener punya sahabat-sahabat cowok gitu. Dan kita bener-bener apalagi dalam waktu itu dalam pelayanan ya, maksudnya asik lah gitu, bener-bener kayak lu brother gua gitu. Dan jadi banyak memori pertemanan ya. Iya gitu, Yang seru. yang meaningful gitu, yang apa yang nyata gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau aku kayak ngelihat gila ya dulu tuh maksudnya orang-orang ini sahabat-sahabat aku segitunya baiknya gitu. Maksudnya ya aku enjoy gitu loh saat-saat itu. Drama-dramanya paling cuma yang kayak ya suka sama orang ya gitu-gitu, tapi nggak terlalu dalam yang gimana-gimana gitu. Dan aku juga bersyukur sih maksudnya aku pernah punya nilai itu karena itu cukup menjaga aku gitu. Dengan aku yang sebenarnya tuh kan gini, aku berasal dari keluarga yang tidak terlalu harmonis gitu. Jadi saya bisa dibilang itu kan buat cewek-cewek nih ya, maksudnya aku bukannya melabel kalian mau keluarga harmonis atau enggak, tapi kalau kalian belum selesai dengan diri sendiri karena apapun gitu, itu sebenarnya kalian adalah rentan umpan-umpan pria Bukan gitu. umpan, Apa? ikan. Jadi ikan-ikan pria. Iya. Iya gitu. Dan Ngasih umpan prianya. iya gitu. Iya, jadi hati gitu. Dan untungnya nilai dan komunitas Mengkoridor. itu yang menjadi koridor Koridor. aku saat itu gitu sampai akhirnya bertemu dengan dia. Iya, sementara kebalikannya di kehidupan aku gitu ya, karena isinya pacaran terus gitu ya. Aku menyesali jadinya karena banyak momen-momen yang harusnya bisa main, bisa nongkrong bareng teman dan sebagainya. Mungkin juga termasuk Mengembangkan diri juga iya, ya. termasuk pelayanannya juga lebih aktif gitu ya. Jadi hilang karena apa? Karena harus teleponan. Kalau nggak ngurusin berantem. Ya, ngurusin berantem sama cewek itu kan tidak semalam aja. Gitu ya, teman-teman. Ya ini yang ketawa mungkin sering jadi pelaku gitu. Ya, berantem itu selesainya bisa seminggu. Tergantung gitu, tergantung berat kasusnya gitu ya. Bisa seminggu, bisa sebulan. Nah, selama seminggu sebulan itu kan pikiranku tersita gitu ya, tersita untuk gimana nih, bolak-balik datang ditolak, pintu ditutup, pintu dibanting, boneka ditolak dan sebagainya gitu ya. Ini kan yang akhirnya menghabiskan hari-hari hidupku gitu. 7 hari seminggu itu habis buat gitu. Teleponan malam. Dulu sih masih ada zaman telepon merek Asia yang kalau telepon di atas jam 10 malam gratis. Jadi para pacaran itu baru di atas jam 10 malam. Karena 0 rupiah, beneran 0 rupiah. Ya, kita dulu waktu pacaran untung Asia masih jadi berkat buat kita gitu. Jadi kita pacarannya itu malam-malam karena ada Asia gitu ya. Sponsor Tapi sama Asia. iya, sponsor sama Asia karena murah. Jadi banyak pasangan suami istri saat ini yang cukup diberkati dengan kehadiran Asia gitu. Sampai Asia mengeluarkan Asia Hidayah gitu. Ya, tapi balik lagi. Ini kan jadi dua hal yang berbeda gitu. Dan membawa aku ke dalam hubungan sama Cisan yang aku belum selesai. Yang terjadi adalah aku menjadi pria yang sangat posesif di hubungan. Gitu ya. Walaupun kelihatannya sekarang sih santai aja, relax aja, tapi aku sangat-sangat posesif. Sangat posesif gitu, sampai ke arah apa ya, pokoknya menurut aku mengekang Cisan karena ada luka-luka dari hubunganku yang dulu yang itu kebawa. Dan akhirnya saat aku dan Cisan jadi bertemu gitu ya, mengubah Cisan gitu ya, karena aku belum selesai dengan diriku. Alasan pacaranku juga karena mengisi kekosongan dan adiksi plek gitu. Jadi akhirnya selama 6 tahun kita pacaran itu benar-benar pembentukannya keras sekali. Untungnya kita berdua orang yang keras juga sih gitu. Ya jadi maksudnya ya begitulah gitu. Sampai akhirnya setelah kita menikah udah banyak banget prosesnya, tapi ternyata belum selesai. Dibawa ke pernikahan, belum selesai lagi. Dan sampai sekarang sudah berapa, 15 tahun ya? 15 tahun kita bersama, 6 tahun pacaran, 9 tahun nikah. Ya, baru kita udah melihat bahwa hubungan kita udah improving. Tapi
lukanya banyak sekali gitu. Konfliknya banyak, konflik yang tidak perlu. Seandainya waktu dulu kita pacaran kita selesaikan itu sebelum masuk ke pacaran, konfliknya nggak sebanyak itu Betul. gitu. Tapi Allah kan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, makanya kalau misalnya tadi Abed bilang, wah, apa nih ada alasan gitu ya ngundang ya gitu. Kita sih bukan kalau ditanya apakah kita pasangan yang berhasil gitu yang Dari bikin pacaran gitu. iri atau enggak gitu. Ya. Justru banyak kesalahan-kesalahan yang kita berharap ketika kita ketika kita sharing, kalian tuh jangan ngulang gitu karena apa ya, itu sangat menguras tenaga, waktu, dan juga mempengaruhi yang tadi dibilang, maksudnya mempengaruhi pribadi kita, karakter kita. Karena makanya pacaran itu kenapa harus benar-benar selektif ya, karena kamu sama teman aja, kamu kalau kita ngumpul gitu kan ya, kita bisa jadi seperti teman kita. Apalagi kalau pacaran yang intensif gitu ya, kita lama-kelamaan pasti akan seperti pacar kita gitu. Jadi kamu hati-hati orang seperti apa kamu mau. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang mengasihi Tuhan, ya punya pasangan juga yang sangat mengasihi Tuhan gitu. Jangan malah sebaliknya. Kalau sebaliknya mohon maaf ya, nggak ada tuh yang namanya evangelis. Oh iya nanti kamu bakal saya bawa ke gereja, kamu saya bawa mengasihi Tuhan. Nggak, pasti kebalikannya. Ngomong kosong. ngomong kosong gitu. Sandra nih kan tadi kan Karesa kan bilang ya kan dulunya posesif kan. Terus sekarang kayak sebagai cewek tuh kayak apa sih posesif, orang tua aku aja nggak ngatur kok kamu ngatur gitu. Itu kamu kok ngajak ribut aku ya? Enggak, bercanda. Terus pengalaman. Ini kayaknya udah mulai keledis nih Kak. jadi menyudutkan yang pria ini. Enggak bercanda. Terus. Teman soalnya. Jadi kayak ngatur aja gitu kerjaannya. Terus pernah gak sih mikir kayak apa sih itu? Oh banget. Apalagi aku anak pertama gitu ya, udah menjomblo sekian lama hidup, maksudnya kayak nggak pernah aku harus ditanyain kamu di mana sama siapa. Ya ampun, aku tuh awalnya ya ampun, bener-bener tuh kayak lagu apa kamu di mana. Itu udah tua. Oh itu udah tua, iyalah. Iya kayak gitu-gitu sampai JJ mungkin tahu. Iya, nggak banget deh, maksudnya nggak banget sampai akhirnya sampai titik aku tuh takut loh kalau misalnya aku pergi nih, even buat kerjaan aja ada cowok nih yang entah siapalah gitu yang aku juga nggak deket gitu, itu aku takut karena aku takut kayak aduh abis ini berantem deh, abis ini rese deh gitu deh. Gitu. Dan waktu aku melakukan itu tuh bukan sesuatu yang menyenangkan buat aku. Iya, dia juga tahu. Itu sesuatu yang stressful buat aku karena aku tahu aku lagi melukai dia. Karena aku tahu ini aku lagi melakukan suatu hal yang sangat-sangat salah. Tapi apa ya, aku nggak bisa gambarin. Tapi aku merasa sendiri saat ditinggal dia gitu loh. Jadi aku merasa kalau misalnya dia ketemu orang gitu, ya karena itu ya Helen, mungkin karena aku belum selesai dengan diriku gitu. Ada kekosongan dalam diriku gitu. Yang aku pikir bisa diisi sama dia. Yang akhirnya kalau misalnya dia pun cuma untuk kerja atau jalan-jalan, aku merasa main gitu, milikku gitu ya. Suatu my precious gitu kan. Kalau di Lord of the Ring ya, my precious, nggak boleh dipegang, bukan pegang, nggak boleh dikuasain yang lain lah gitu. Karena aku belum selesai. Jadi waktu aku ngelakuin itu tuh aku bener, aku sangat-sangat nggak suka. Tapi yang aku tahu harus begini gitu aja. Oh, gitu. Oh, itu alasan dibalik cowok itu posesif. Oh, kamu kasih tahu dong kenapa kamu bisa posesif? Iya ya, karena di pacaran sebelum ini pacarku tuh ya walaupun nggak tahu benar atau enggak gitu, tapi kayaknya pokoknya selingkuh lah gitu. Maaf temennya. Aduh, aku waktu mengucapkan ini berasa sangat ABG ya. Sama temen kamu. Sama temanku. Dan itu 2 kali gitu loh. Jadi mungkin salah satunya juga karena itu. Iya, bisa. Tapi intinya aku mau bilang itu aku lagi di masa-masa kebodohan. Gitu. Masa-masa dimana nggak bisa berpikir jernih. Masa-masa dimana ya emosi. Walaupun aku udah pelayanan loh ya. Tapi itu aku merasa emosiku iri hati gitu ya, menimbulkan kekacauan. Ya itu benar gitu. Karena aku merasa trust issue. Iya benar.
Gitu. Karena pernah ada trust issue yang dilanggar. Iya dari situ. Ini cowok nih yang jawab Benar-benar. nih. Iya, dan hati-hati loh sama itu. Maksudnya jangan dipikir kita pacaran terus udah selesai akan berlalu begitu saja. Kita nggak tahu maksudnya ya luka-luka macam apa tuh yang kayak tadi yang ditinggalkan oleh pacar satu, pacar dua, pacar tiga. Dan ingat kalau kita nanti menikah, luka-luka itu semua akan kita bawa kepada suami dan istri kita. Nikmatilah gitu. Jadi jangan kalau memang kita mau yang terbaik gitu ya, maksudnya kalau bener-bener selektif gitu loh dalam kita membina hubungan pacaran gitu, karena kalau nanti berakhir atau gimana, kalau akan susah untuk kita kayak menyelesaikannya dan bener-bener dari nol, butuh effort banget, butuh apa ya, butuh tangan Tuhan banget lah untuk kayak mulihin kita gitu sampai akhirnya kita tuh bisa bener-bener pulih gitu, dan Ya. itu pun butuh waktu gitu. Kalau bisa hindarilah gitu, makanya ya bener-bener selektif lah. Ya benar-benar. Nah, teman-teman, mungkin ada dari teman-teman juga yang mau bertanya langsung ke Kak dan Cassandra, boleh nih. Mungkin bisa langsung resen atau open mic-nya yang mau nanya langsung. Karena kan ini sesinya lumayan private ya. Kita kan Yes. juga ngobrol juga lebih santai gitu kan. Jadi, ayo dong yang mau nanya Risto. Monggo. Kak Risto Reza, dulu loh. kan Habis itu tadi Menteri. kan, halo, Ya, Mm-mm. ya ini Risto. kan Kak Reza kan bilang tuh kalau pacaran sama Cassandra ini 6 tahun ya tuh. Mm-mm. Ya pacaran jaga kesucian 6 tahun itu kan, kita kan kalau misalnya tahun pertama gandengan, nggak mungkin tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu tutup gandengan juga. Kan pasti harus ada progresi kayak pacaran gitu. Supaya itu jaga kesucian gitu. Apa pertanyaan apa? Terus Siapa cara bisa jaga supaya kalau Suci. pacaran lama kan nggak mungkin tuh tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu cuman gandengan doang kan nggak mungkin. Oke, gimana bisa menjaganya maksudnya gitu? Iya. Oke. kamu udah punya pacar, Risto? Aku langsung tanya ya. Pernah. Sekarang belum, tapi Oke. Ini Helen juru bicaranya Kalau Rito. Iya, kok Helen tahu banget? temen Aku sebangku SMA. sama dia 3 bulan. Jadi kan tahu. Oh, Oh, iya. baik. Oke. Iya. Jadi gini, Risto, ini satu hal yang semua harus pegang ya, bahwa memperjuangkan kadang-kadang suka ini pertanyaan yang sangat sering, gimana menjaga tetap kudus waktu berpacaran. Ini pertanyaan yang salah karena harusnya yang ditanyakan adalah gimana menjaga hidup tetap kudus di semuanya gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang sebelum pacaran aja hidupnya sudah nggak ada gairah untuk hidup kudus, nggak ada keinginan, nggak ada kemauan keras untuk hidup kudus, ya begitu masuk ke pacaran, ya bablas semua gitu loh. Makanya sebelum berpacaran, setiap dari kita harus punya keinginan yang kuat untuk saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar, saya mau hidup serius nih sama Tuhan. Kalau semangat ini nggak ada, gairah ini nggak ada, ya hati-hati banget masuk ke pacaran. Karena yang namanya proses pacaran itu, apalagi cuma berdua gitu ya, dalam ruangan, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Sentuhan kulit itu bisa menimbulkan efek-efek sensasi yang ya itu yang kayak Risto bilang bisa membawa ke tahap berikutnya gitu loh. Itu kenapa walaupun aku nggak tahu ya ini benar atau nggak, tapi kan katanya di bibir itu ada saraf yang banyak banget gitu ya. Makanya kalau sampai terjadi ciuman bibir itu, wah, ikatan emosinya tuh ya mungkin kalau pria bisa meninggalkan dengan gampang ya, tapi kalau buat wanita itu terkenang sekali ya, itu bisa teringat-ingat betul gitu loh. Makanya para wanita hati-hati betul ya. Balik lagi, para pria ini jago sekali meningkatkan pancingannya, umpannya gitu supaya dapet. Kalau kamu sayang aku, ya kita nggak cuma pegangan tangan dong gitu. Ini kan kita udah 1 tahun nih, masa gandengan tangan terus? Improving dong lah, dikira sales apa penjualannya meningkat terus gitu, dikira ngejalanin bisnis apa pertumbuhannya growth terus gitu, enggak gitu ya. Harus buat batasan yang kuat di awal ya, batasan yang kuat di awal yang disepakati bersama gitu. Dan kalau misalkan itu sudah dilanggar gitu ya, inilah kenapa penting untuk punya mentor dan hubungan dilaporkan kepada mentor supaya apa, sama-sama menjaga. Dengan begitu ada, kalau bahasa perusahaannya ya, akuntabilitas, ada pertanggungjawaban gitu. Dan kalau misalkan masing-masing pihak misalkan ada konflik apa dan sebagainya, si kakak mentor ini atau si mentor ini bisa untuk membantu menjadi
mediator lah gitu untuk menengahkan atau misalkan juga bantu improving. Nah, yang meningkat ini gitu. Kualitas hubungannya bukan sentuhan fisiknya yang ditingkatkan. Dari pegangan jari, pegangan tangan, pegangan pergelangan, lama-lama panco gitu. Gitu loh. Kasan. Dan iya yang cewek-cewek makanya nih aku selalu ngomong ya, maksudnya kayak aku juga bukan yang nggak nonton Korea ya sekali lagi. Tapi gini, cewek-cewek mesti ingat gitu, mesti lihat setiap kali kalian, nggak cuma Korea doang sih, kayak kalian lihat sosial media kan banyak tuh ya sekarang trennya ya influencer yang sama cowoknya aduh mesra amat gitu, kita aja yang suami istri kalah ya gitu. Kalau bisa yang Yang begitu-begitu, mana yang kalah? aduh banyak Oh, ay kamu nggak tunjukin tahu. dong. Kita latih dong. Terus iya maksudnya kalau bisa tuh konten-konten seperti itu tidak perlu mengotori ini kita, pikiran kita. Kenapa? Karena kita jadi akan secara tidak sadar membangun sebuah standar. Misalnya nih Korea, oh berarti saat-saat romantis tuh di saat kita pegangan Oh, yang itu dong tangan. yang cowoknya dinding. Hah, yang mana? Yang aku pernah tunjukin. Jadi ada adegan misalkan di Korea gitu ya. Cowoknya ini dinding nih. Cowoknya begini Oh iya dinding. iya adegan itu. Ya cowoknya gini ke dinding terus Iya. gitu kan. Hah? Ya, kesannya romantis. Aduh. Oh. Tapi itu lagi menunjukkan dominasi si pria loh. Ya, itu lagi menunjukkan dominasi pria gitu. Ini kan mungkin kalau di awal-awal hubungan itu kayak oh gitu kan. Tapi kalau misalkan udah hubungan berjalan 2 tahun, 3 tahun, itu bentuknya kekerasan. Iya. Itu bentuknya Iya, karena kekerasan. kan ceweknya nggak bisa Iya, ceweknya ngapa-ngapain kan dibekep gitu, ditahan gitu. Kelihatannya romantis, tapi itu udah red flag harusnya. Loh, kamu baru deketin aja udah penuh kekerasan seperti ini. Itu udah red flag. Red flag artinya get out, kabur, pergi gitu. Jangan oh, Iya. ini kayak di Korea. Wow, Iya. artinya dia akan menciumku. Iya gitu. Udah gini cewek tuh bahayanya ya di imajinasi ya. Imajinasi kita tuh wah enak ya kalau misalnya hujan-hujan gini ada yang bawain aku payung. Iya gitu, ekspektasi kita yang akhirnya mematikan kita sendiri gitu, membuat kita jatuh sendiri gitu karena ekspektasi kita ya you name it lah ya, segala mau film, mau video klip, mau social media atau apapun gitu. Jadi kita yang harus filter apa yang masuk ke mata kita dan apa yang kita dengar gitu. Makanya kalau kayak gitu-gitu udahlah gitu. Kalian harus udah bisa filter sendiri kalau yang aneh-aneh atau apa gitu. Udah skip aja gitu atau nggak usah ditonton sekalian gitu. Karena bahayanya ke situ. Saat kamu belum punya pacar, itu tidak akan terjadi. Itu aman-aman saja. Tapi ketika kamu punya pacar bisa beda ceritanya. Gitu. Gimana Riso? Oke, menjawab. Terima kasih. Thank you. Ya, jadi jangan masuk ke dalam pacaran kalau kita belum punya keseriusan untuk hidup kudus gitu Risto ya. Nah, ini sorry ini juga penting ya. Harus betul-betul buat batasan yang tegas. Ya. Jadi misalkan jangan ke rumahnya kalau nggak ada siapa-siapa. Ya, jangan misalkan aku nggak tahu ya masih bisa nonton bioskop atau nggak. Tapi kalau misalnya masih bisa nonton bioskop, jangan ambil yang pojok atas. Jangan pojok atas, gitu ya. Terus kalau kamu tahu kamu lemah terhadap godaan-godaan hawa nafsu gitu ya, jangan memulai. Apalagi pegangan tangan dulu. Ya kan pegangan tangan nggak apa-apa gitu. Nah, satu pagar diterobos, ada kemungkinan besar pagar-pagar lain akan diterobos. Tapi kalau satu pagar kamu jaga kuat dan kamu disiplin sama diri kamu, nggak akan kamu terobos, pagar-pagar lain nggak akan diterobos. Betul. Dan buat yang cewek gini loh, ketika kalian tidak jatuh ke hal-hal kayak gitu, kalian lebih bisa objektif melihat hubungan itu. Itu satu. Kedua, kalian punya keleluasaan, kebebasan gitu loh. Kalau misalnya memang nih ya nggak cocok dan nggak ini, ya udah gitu. Kalian nggak perlu berpikir beribu-ribu kali, aduh tapi kan gue sama dia udah kayak gini ya, nanti cowok kalau pacar gue yang baru tahu, akankah dia menerima gue gitu.
Gitu loh. Jadi kalau kalian tidak jatuh ke situ, kalian akan punya kebebasan yang lebih gitu, dan kalian juga akan melihat hubungan dan pria itu lebih objektif, bukan sekedar nafsu atau ikatan-ikatan lust lah gitu. Jawab Risto. Ya, makasih. Make sense ya? Sip. Thank you, good question. Mentari ini tangannya udah pegel nih kelamaan. Iya, Tanya dia angkat terus nih. begini, kaosnya kuning terus ini Apa ya dia ada gini mulu tadi? Ya Ini kalau panggilannya aku Tari ya? kenapa kok Panggilannya Tari. panggilannya Mentari, Tari, Oh iya. Gan Cantik juga juga boleh boleh. Gan. kan juga boleh kan? Gimana Mentari? Kalau aku sih mungkin agak cerita dikit. Kalau Mm-mm. dulu itu kan aku pacaran pertama kali itu SMA kelas 1. Dan itu lumayan lama, ada sekitar 5 tahun sampai aku kuliah semester 5 kemarin. Itu di awal itu emang dari deket ke pacaran tuh nggak bentar, agak lama juga. Habis itu baru ke pacaran. Nah, waktu awal-awal pacaran tuh orangnya tuh baik banget. Bahkan saking baiknya kita tuh dikenal kalau pacaran itu emang nggak macam-macam. Ya emang sebenarnya kayak gitu. Teman-teman juga taunya kayak gitu. Nah, begitu lulus SMA, dia masuk IPDN dan aku masuk di Undip kan. Itu di situ mulai ada karena LDR juga kan mungkin. Jadi orangnya kayak mulai berubah, entah karena lingkungan dia atau karena emang aslinya dia itu keluar. Akhir-akhir tahun-tahun terakhir pacaran itu dia mulai verbally abusive. Terus abis itu karena dia berubah, terus pernah sempat aku sekali buka Instagramnya dia, dan ternyata dia tuh banyak banget ceweknya yang di chat kayak gitu kan. Di situ tuh aku jadi orang yang posesif juga, mungkin bisa dibilang posesif karena sering nanyain kamu ngapain aja di sana, kamu kok ngechatin ini, kayak nanyain aja semua, padahal nanyain tugas, aku juga tetap nanya-nanyain gitu kan. Begitu udah di akhir-akhir tuh udah kayak nggak bisa lagi nih, nggak bisa, udah kelar itu jadi takut, namanya buat kenal laki-laki. Tapi di sisi lain aku juga orangnya tuh kalau ada orang yang baik sama aku jadi gampang terenyuh gitu loh, Ci. Nah, jadi gampang terenyuh. Tapi di sisi lain juga aku nggak mau nantinya dapet orang yang memperlakukan aku sama kayak yang sebelumnya memperlakukan aku. Nah, caranya kita tuh bisa tidak membawa masa lalu itu, masa lalu, sama supaya bisa tahu kalau he is the one gitu tuh gimana sih, Kak? Oke, kalau gini, yang pasti ya masa lalu itu yang seperti kita udah ngomong ya, masa lalu itu harus kita jadikan itu masa lalu gitu. Kadang secara nggak sadar kita tuh suka menarik-narik itu, maksudnya kita kayak tapi masa lalu gua gitu. Cewek tuh begitu banget gitu, maksudnya kita tuh akan perasaan, akan memori, akan ingatan tuh lekat banget, apalagi itu kayak melukai kita gitu, nggak enak gitu, dan jadi ada traumanya juga gitu kan, takut juga kayak gini padahal awalnya baik dan lain sebagainya. Tapi ya itu, kita harus bilang ya udah, masa lalu itu udah stop aja sampai di situ gitu. Sekarang tiap hari pun gitu ya, kita harus melihat itu satu lembaran baru yang kita tuh akan seperti apa lembaran baru ini, dan masa depan itu ditentukan oleh respon kita hari ini gitu. Jadi itu sih yang penting. Nah, jadi caranya supaya nggak ini, kamu nggak usah pikirin lagi masa lalu, pikir aja masa lalu itu juga Tuhan mungkin luaskan terjadi untuk satu tujuan. Misalnya bisa, oke, untuk nextnya aku nggak boleh cepat percaya, misalnya aku nggak boleh terlalu main perasaan gitu, aku nggak boleh misalnya harus bener-bener tanya Tuhan dulu dan bergumul dulu, bener-bener kenal gitu dan lain sebagainya gitu. Atau kamu bisa mengevaluasi masa lalu itu tanpa kayak terenyuh, tenggelam di dalamnya gitu, baik perasaan dan lain sebagainya. Tapi yang kamu bisa tarik adalah kira-kira hal-hal pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan mau kasih
selama pengalaman aku itu gitu. Dan itu bisa bisa banget untuk kamu kayak diskusiin sama Tuhan gitu dalam waktu-waktu pribadi kamu. Biasa sih kalau aku ya pasti Tuhan tuh suka bukain gitu loh. Oh, inget gak nih misalnya masak kayak gini, kamu juga salah loh begini-begini misalnya. Ingat gak misalnya gara-gara kamu pacaran itu kamu jadi agak menduakan Tuhan saat itu misalnya kayak gitu. Jadi dari situ itu yang bisa ditarik gitu. Nah, untuk kedepannya gimana supaya kayak bisa tahu apa he is the one atau enggak, yaitu punya punya hubungan yang benar-benar erat deh sama Tuhan gitu, karena itu yang akan jadi panduan dan jangkar kita sih untuk kita tuh tahu gitu sinyal-sinyal itu Tuhan tuh pasti kasih kok gitu. Gini deh ibaratnya kalau kita punya pasangan hidup gitu ya, apalagi suami gitu ya, itu kan pasti Tuhan tuh ini sesuatu hal dan keputusan yang penting banget buat kita gitu kan, kayak raja lah kalau mau putrinya itu punya pasangan gitu kan, pasti si rajanya itu benar-benar mikirin juga dan berpikir ini sesuatu yang penting. Nggak mungkin raja itu tuh lepas tangan begitu aja, apalagi ini seorang putri yang dia cinta gitu. Pasti Tuhan tuh memberikan hint-hint gitu. Masalahnya kita itu sedekat itu nggak untuk bisa catch petunjuk-petunjuknya Tuhan gitu, sedikit-sedikit ini dan itu tergantung pada respon dan keputusan pribadi kita yang kecil loh. Misalnya nih, oke, ada cewek cowok yang deketin kita, terus udah gitu kita antara mau jalan sama dia nih atau enggak gitu, terus tiba-tiba Tuhan tuh bukain temen dia ada yang ngomong gitu yang ternyata aduh tuh cowok begini-begini, tapi kita mikir nih, aduh tapi dia ganteng, kapan lagi gue diajak sama cowok yang kayak gitu, udah gitu mobilnya juga lumayan lagi, wah Rodanya 3. rodanya 3. Iya kayak gitu. Nah keputusan kayak gitu kan sebenarnya antara mungkin Tuhan bilang jangan gitu dari kamu tahu, tapi karena kita mengikuti nih keputusan kita yang ya udahlah sekali lah cuma diajak, kapan lagi gue diajak cowok ganteng kayak gini, nah mulai kayak gitu. Jadi Tuhan tuh akan memberikan sebenarnya petunjuk-petunjuknya itu lewat hal-hal dan keputusan-keputusan sederhana. Tinggal bagaimana kita mau ikut, mau taat atau enggak, dan akhirnya ketemu. Kalau misalnya kita nggak taat, ya nanti ketemunya sama yang mana gitu. Putusan kita akan jadi yang mana gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Gimana tadi pertanyaannya apa? Sorry lagi ngurusin si Iya, kecil. tadi dia hampir jatuh soalnya dari tempat tidur. Ini kalau maksudnya Mentari kan dulu Ada masa luka lama gitu. iya maksudnya Supaya nggak kebawa. iya supaya Oh. nggak ya gitu ya Mentari ya. Ya, kira-kira gitu juga sih, Cik. Ya gitu lah. Oke. Ini kita menawarkan satu pemikiran yang ekstrim sebenarnya, bahwa jangan mengejar atau jangan mencari pacar atau pasangan hidup. Ya, waduh, gimana kok gitu. Ya, tapi ini kan sebenarnya kenapa isu ini penting, kenapa talk show tentang pacaran begini banyak peminatnya selalu? Karena menunjukkan bahwa kebanyakan dari anak-anak muda atau pemuda-pemudi gitu ya, itu selalu di pikirannya gimana bisa menemukan pasangan yang tepat. Bener gak? Semua pasti pertanyaannya sama, gimana bisa dapat pasangan yang tepat? Gimana bisa jadi pasangan yang tepat gitu. Tapi harusnya pertanyaan yang lebih penting adalah gimana supaya saya jadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, coba kalau bikin seminar gini ya, mungkin kalah pamor gitu buat kebanyakan anak muda. Tapi ini kan menggambarkan bahwa mencari pasangan atau mencari pacar tuh ternyata jadi tujuan dari banyak orang. Yes, penting banget. Iya gitu. Nah, ini yang kita propose adalah jangan sibuk dan jangan aktif cari pacar atau pasangan Mentari. Ya. Nanti pada saat kamu kejar hidup yang efektif buat Tuhan, ya, along the way ya nanti bisa dipertemukan. Nanti bisa ketemu nih sama satu orang yang kok jadi partner yang sepadan, kok seperjuangan gitu. Terus kemudian ternyata komunikasi enak, chemistry-nya dapat dan lain sebagainya. Dan pemikirannya adalah wah kalau sama dia nih bisa lebih produktif nih, bisa lebih efektif nih hidup gue buat Tuhan nih misalkan gitu. Ya udah, coba jalanin gitu. Tapi jangan ketakutan kamu kan gimana nanti kalau aku bawa ini ke hubungan berikutnya, gitu kan, bener kan? Ketakutannya kan gitu, ya. Ketakutannya harusnya yang sebenarnya adalah gimana supaya aku bisa membuat diriku selesai dengan luka-luka masa lalu.
itu aja dulu. Masalah nanti dapat pasangan atau enggak gitu ya, yang penting aku harus kejar dulu hidupku improving. Kebayang nggak Mentari? Kebayang. Ada yang mau diperjelas lagi nggak? Sebenarnya kalau masalah ini tuh banyak teman aku juga bilang kayak ya jangan dipikirin dulu, jangan dipikirin masalah yang kemarin-kemarin kayak gitu. Tapi kalau di realitanya itu kayak nggak kepikiran itu aja susah gitu loh. Menghantui ya. Semakin mau melupakan malah Jadi semakin nggak ini. bisa, semakin keinget kayak gitu. Bahkan kadang kalau misalnya kita nggak sengaja untuk mengingat, terus Dia kayak ada sesuatu aja deh, misalnya lihat ada trigger. di Instagram ada konten-konten yang orang ngomong kasar atau gimana itu kayak Yes. tiba-tiba kayak ke-trigger gitu. Ih, Ya. jahat banget sih orang kayak gitu-gitu. Jadi keinget. Nah, itu kayak gitu Karena seringnya sih. kamu punya ini ya. Iya. Saran aku sih Mentari bener-bener pokoknya yang bisa menyembuhkan sampai bener-bener sembuh ya. Sampai selesai. Sampai selesai itu tuh emang cuma Tuhan sih. Kayak aku orang yang punya banyak luka ya dari manapun lah, dari keluarga dan lain sebagainya gitu. Dan itu dulu sangat amat mempengaruhi hidup aku. Aku tuh sangat tidak bisa maksimal. Aku bisa berkonflik gitu loh. Mungkin ya tadi Koreza kan cerita dari sisi yang Koreza yang seperti itu, tapi aku pun membawa loh luka-luka aku gitu loh dari masa lalu aku gitu, dan aku juga ikut meramaikan tuh Berpartisipasi. Iya, berpartisipasi dalam Keramaian. pergulatan itu. Jadi aku pun seperti itu gitu. Jadi tapi yang aku lihat ya, ketika aku mulai mengenal kebenaran gitu, dan kebenaran itu menyembuhkan aku loh. Menyelesaikan. Iya, karena Satu-satu. gini, kadang ada luka-luka tuh yang ujungnya itu adalah pola pikir kita yang belum diubahkan, Mentari. Jadi pola pikir kita yang belum diubahkan, terus ditambah juga memori yang membuat itu tuh ribet gitu. Tapi begitu kita dengar kebenaran, puzzle itu jadi mulai tersusun, dan kita jadi bisa mulai melihat dari kacamata Tuhan. Oh iya ya, Tuhan izinin loh aku punya luka ini. Aku nggak melihat luka ini sebagai satu, maksudnya luka dulu itu sebagai satu borok. Sekarang aku bisa melihat bahwa luka ini adalah puzzle yang Tuhan juga tambahkan, inginkan dalam hidup aku, sehingga picture-nya bisa, lukisannya bisa kayak gini gitu. Malah jadi bibit yang baru juga ya. Iya betul gitu, tapi bukan berarti yang lain cari-cari luka ya, enggak gitu, mungkin lukisannya Luka ini gitu, yang tapi kuras. luka aku itu ya itu saat kebenaran pola-pola pikir aku itu mulai diubahkan gitu ya. Ya kamu bisa kayak nonton Abam gitu ya, itu kan sangat praktikal ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang gitu Tuhan tuh bukain gitu loh saat khotbah. Oh iya ya, sepuzzle ini nanti ada puzzle lainnya yang akhirnya nanti kita bisa ngelihat gitu, dan itu di pikiran kita ya, tapi di jiwa kita juga sembuh, Mentari. Anehnya tuh begitu gitu. Itu tidak ada satu titik. Kalau aku lihat kapan ya aku mulai sembuh, nggak ada satu titik, tapi proses itu titik itu yang akhirnya aku sampai titik mana aku ngeliat, oh iya ya, aku udah sembuh loh gitu. Kalau dulu aku masih sangat pahit, sangat ya yang tadi kamu bilang ke-trigger gitu. Kalau sekarang aku ke-triggernya justru bukan dengan cara yang berbeda. Oh ya dulu aku begini, berarti untuk ngadepin orang yang kayak gini Responnya berbeda. aku mesti kayak gini loh ya gitu. Bukannya yang jadi emosi atau gimana gitu, justru bisa turn it into something good bahkan buat orang lain gitu. Aku percaya kamu juga akan ngalamin gitu, asal itu ubah pola pikir, jalanin your journey, nikmatin aja journey itu sama Tuhan gitu. Nanti perlahan-lahan kamu akan sembuh gitu. Nah ini akan dibahas Sabtu ini. Iklan lagi di Herspace ya. Jangan lupa pada daftar. Iya, karena pas judulnya memang fulfilled gitu kan. Judulnya fulfilled. Kita udah mikir nih, ini topik yang penting karena banyak wanita yang hidup dalam perjuangan karena hidupnya nggak penuh gitu. Hidupnya maksudnya nggak di track yang benar gitu. Fulfilled Sabtu ini jam 10 ada link pendaftaran ya. Nggak bisa belum daftar, belum 20 tahun. Fania umur berapa? 18. 18 ya boleh lah ya. Emang
Nanti lah mungkin ada yang usia segitu nanti ada acara lagi. Karena pasti banyak. Ini Tenang, tenang. webinar kita kayak TV lokal ya, banyak iklannya ya. Iya, 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 iya. Tunggu pesan-pesan berikut ini. Oh, ada yang nanya juga nih ya, Mm-mm. dia nggak bisa buka mic gitu ya. Nah, private ke aku. Eh, Tadi kan ngomongin soal move on dan ini berkaitan juga nih dengan move on gitu. Jalur move on karena ilfeel itu sebenarnya boleh atau enggak sih, baik atau enggak sih? Karena susah kan untuk move on kan, dan mungkin ya dia akhirnya sampai ilfeel gitu. Nah, menurut Kak Reza dan Cassandra baik atau enggak, dan mungkin bisa ditambahin juga sebenarnya yang dilakukan untuk move on itu gimana sih? Oke. Kalau move on karena ilfeel ya kamu belum selesai sebenarnya. Kamu cuma nutupin sementara dong, mengalihkan pandangan gitu. Itu aja gitu. Jadi kamu cuma mencari-cari alasan untuk tidak lagi memiliki perasaan yang sama gitu. Tapi kan jadinya malah jadi perasaan yang salah gitu loh. Malah bisa ke ujung ke arah benci gitu, malah ke arah benci. Nah ini nggak menjadikan jadi benar juga ya. Jadi move on yang benar adalah move on yang selesai gitu, bahwa ya dulu kita pernah berantem, dulu kita pernah bersama, tapi terus kemudian karena konflik, ketidakcocokan, ketidakdewasaan kita, kebodohan kita, akhirnya kita harus berantem. Dan itu pelajaran buat aku gitu ya. Ya tapi bagaimanapun thank you gitu ya, karena pasti kalau mindset kita benar, kita pasti sadar bahwa dia juga cara Tuhan untuk membentuk kita, walaupun itu konsekuensi dari ketidaktepatan kita ya. Walaupun bersama dia misalkan itu konsekuensi dari kesembronoan atau kecerobohan kita, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk jadi berkat buat kita. Tapi kalau misalkan kita move on karena ilfeel, berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan lagi pakai masa-masa itu untuk ngebentuk kita gitu. Sesederhana itu perubahan mindset. Gimana caranya buat move on? Caranya buat move on ya selesai, maksudnya ya itu sudut pandangnya berpikir bahwa ya itu konsekuensi dari kecerobohanku, konsekuensi dari aku sembarangan, misalkan konsekuensi dari keputusan yang tidak tepat gitu. Aku belajar dari situ. Karena tindakan kita, respon kita itu kan muncul dari pemikiran kita. Gitu. Jadi kalau pemikirannya salah, aku harus move on, gimana pun caranya aku harus move on. Ya. Ya gini loh. Pikiran kita itu pasti kalau misalkan sesuatu yang negatif malah akan kepikir gitu. Jadi misalkan mau diet. Ya misalkan nih, aku bilang ke kalian ya, jangan pikirin gajah. Langsung kepikir gajah toh, semua langsung kepikiran gajah gitu kan ya. Jadi maksudnya kita harus ubah mindset kita bahwa itu diselesaikan, bukan ditutupi atau dihindari, tapi diselesaikan gitu. Hasan Ya sama ya udah. Oke, mungkin semoga yang bertanya bisa dapat jawaban. Cuman boleh dong Cassandra nambahin lagi dari sisi wanitanya. Move on ya, ya itu sih, menerima sih menurut aku penting. Jangan malah kayak menghindar dan kayak enggak, gue harus lupain dia gitu, gue harus lupain semua semua saat-saat gue berantem, saat-saat yang melukai gue gitu. Itu juga malah nge-trigger gitu. Justru ketika kita nerima, oh iya, bahkan kadang ya untuk kita bisa move on itu kita merasakan sakitnya itu gitu. Tapi dari sakitnya itu kita kayak bisa mereka ulang, dan kita bisa yang tadi aku bilang mengevaluasi gitu loh. Jangan cuma hati kita atau perasaan kita yang bergejolak, tapi pikiran kita juga jalan gitu loh. Hikmat kita juga jalan gitu loh. Oh iya ya, waktu itu berantem begini. Oh iya, aku juga salah nih di bagian ini. Oh mungkin dia juga karena begini ya, karena misalnya keadaan dia saat itu juga lagi sulit, misalnya tekanan keluarga, tapi aku juga saat itu nggak dewasa sih saat itu juga, jadi lebih kayak gitu. Malah jadi mengampuni. Iya, jadi kadang malah harus dihadapi dan diurai gitu loh
setelah mengurai kita akan jadi bisa lebih melihat itu sebagai satu ya tadi pelajaran gitu, bukan cuma sedih-sedihnya aja, bukan cuma sakit-sakitnya aja, tapi ya itu ada pelajaran yang aku dapat dari situ gitu, dan yang harus aku bawa pelajaran itu untuk bekal aku menghidupi hari-hari nanti, bahkan untuk bekal aku suatu saat menjalin hubungan lagi gitu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan di hubungan Terulang. itu terulang sehingga menyakiti orang itu dan menyakiti aku. Dan ya gini sih, aku percaya dalam hubungan itu juga kalau misalnya kayak salah gitu atau berantem itu ada dua Pihak. pihaknya berkontribusi gitu. Jadi kita nggak bisa juga yang nyalain oh karena dia nih, ya dia juga pilihan kamu gitu kan. Dan mungkin ada sebab akibat gitu loh, dia beraksi gimana, kenapa dia beraksi gitu, karena ada reaksi kita gitu. Jadi itu sih yang mesti kita secara dewasa dan butuh hikmat Tuhan juga untuk bisa mengurai gitu. Kalau pendekatannya dewasa, pacarannya dewasa, putusnya juga bisa dewasa. Nah, putus yang dewasa ini kan putusnya jarang. Biasanya kan putus dengan lempar-lemparan barang, bentak-bentakan, delete kontak, blok sosial media gitu kan. Nah, ini putus yang tidak dewasa. Kenapa? Karena pacarannya juga nggak dewasa, waktu pendekatan juga nggak dewasa. Gitu. Oke. Ini Risto mau nanya dulu nih. Tadi kan bilang cara move on itu. Kalau misalnya kita cara move on itu dengan cara kita ingat-ingat kejelekan ini dia benar enggak? Kan biasanya it works itu. Iya, tapi Sama berhasil aja ya, kayak tapi tadi. berhasil. Sama aja kayak tadi kan. Itu berhasil. Ya, pasti berhasil. Tapi kan kamu jadinya sikap hati kamu ke dia, kamu jadi jijik, jadi Iya, jadi membenci. Iya gitu loh. Sementara harusnya adalah mengampuni. Gitu loh. Ya karena bisa aja nanti suatu saat ketemu lagi dan malah cocok di masa depan, itu bisa Iya, aja. bisa banget, Jadi bisa aja sekarang putusnya karena memang sama-sama belum dewasa. betul. Banyak, makanya tahu kan istilah CLBK kan, cinta lama bersemi kembali. Karena dulu waktu jatuh cinta pertama kali posisinya lagi sama-sama nggak dewasa. Tapi pas udah gede ternyata oh dia berubah, kamu berubah, kok lebih cocok sekarang. Nah coba kalau misalnya waktu itu putusnya move onnya gara-gara inget keburukannya gitu. Nanti kamu sama aja lagi menolak rencana Tuhan juga gara-gara kamu memutuskan untuk yang aku ingat kejelekannya dia. Gitu loh, bisa aja seperti itu. Itu cara yang cepat, shortcut, tapi tidak menyelesaikan masalah sih kalau menurut aku. Itu cuma kayak menimbun menimbun masalah, dan kalau nanti kamu menjalin hubungan lagi dengan orang lain itu bakal keluar gitu. Tapi kalau kita bisa mengampuni walaupun susah nih ya, dan menyelesaikan, nanti kamu ke hubungan yang baru itu kamu tidak akan membawa-bawa itu gitu. Itu tuh PR. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi kita jelek-jelekin kita nggak ngampuni, itu masih ada, itu PR yang belum selesai gitu, yang nanti akan dibawa, harus kita selesaikan juga. Jadi daripada nanti PR-nya numpuk ya, mendingan kita selesaikan dulu gitu, walaupun sulit dan gak gampang. Cuci piring itu kalau nggak diselesaikan mengundang kecoa loh. Analoginya agak sedikit jorok. bener ya. Kan kadang suka nunda cuci piring gitu, malah nggak, maksudnya malah memunculkan masalah baru gitu loh. Iya. Ya bener sih, kalau kita menumpuk, kita besok-besok juga pacaran yang baru lagi akan menumpuk juga gitu loh, kayak piring kan, kalau malah ada masalah baru lagi gitu. Kecoa muncul gitu. Jadi mikirnya piring udah dicuci belum ya? Terdistract. Coba deh piring-piring kotor di hidupmu dicuci deh, widih. Supaya nggak ada kecoa-kecoa kehidupan yang muncul. Nah, ini ada yang nanya sama aku. Buat yang malu bertanya silakan chat di aku ya, ketik rek spasi pesan 123. Kalau mau chat ke kita langsung juga nggak apa-apa. Iya. Jadi dia tuh nanya, gimana cara menghadapi cowok yang kalau ngechat tuh udah kayaknya kayak orang pacaran itu loh, bikin baper gitu. Tapi pas ditanya tuh cuman teman aja gitu, jadi HTS-an gitu. Terus maksudnya gimana sih caranya kita tuh bisa tahu dia tuh benar-benar serius sama kita atau cuman main-main aja gitu, atau cuman sebagai cowok yang baik ke semua orang?
Ini bukan pertanyaan kamu kan, Len? Tapi agak mewakili sih sebenarnya. Iya dari cowok tuh. Tapi emang sih setuju ada cowok-cowok yang baik gitu ke semua orang. Jadi cewek tuh suka salah Tangkap. menerima frekuensi. Itu cewek, pertanyaan buat cewek. Enggak, maksudnya kita mau dari cewek tuh kita mau tahu dari cowok gimana caranya. Orang bertanya gimana cara menghadapi cowok gitu kan? Caranya kita tuh bisa tahu kalau dia Kita ya kenapa kan nggak dia dua wanita, sisi sih? kita berarti wanita. Emang gitu ya. Kalau aku Dari gimana? dua sisi deh biar adil. Oh, iya, cowok. iya, iya. Iya, cowok dulu. Ya, aku harusnya ngomong ke cowoknya. Apa? Lu jangan ini gitu. Apa? Iya, ya cowok kadang-kadang suka nggak sadar sih, gitu maksudnya suka nggak sadar kalau apa cara dia itu memberikan harapan gitu loh. Walau ya bukan berarti terus kemudian kurang peka gitu. ya kurang peka ya ini juga Mengirim-ngirim sinyal-sinyal gitu yang bisa ditangkap orang. ya memperlakukan yang berbeda. Apalagi kadang-kadang aku juga tahu ada cowok-cowok yang misalkan terbiasa dengan sentuhan fisik gitu, misalkan pegang bahu, pegang gini, walaupun bercanda dia nggak sadar gitu. Tapi itu kan bisa ditangkap berbeda gitu. Iya. Jadi ada aksi reaksi. Nah cowoknya memang harus ikut ke sini, ke home ini untuk nanti dikoreksi. Kalau yang cewek, karena ini banyakan cewek. Kalau yang cewek menurut aku ya itu tadi sama kayak kalau misalnya kitanya juga kayak apa yang masuk ke kita gitu. Oh, kalau cowok baik begini dia pasti suka sama kita. Kalau dia gentleman gitu kan kita lihat di film-film ya, bukain pintu. Apa kita udah langsung oh gitu kan. Nah, kitanya juga pikiran lu jangan GR dulu gitu, membumi, jangan terbang dulu, jangan langsung punya cewek nih ya. Kalau cowok kan mungkin imajinasinya bisa ke yang ya gitu-gitulah ya. Kalau cewek tuh imajinasinya begitu tuh, yang aduh nanti kalau aku sama dia gimana ya, dibukain pintu, dia sayang sama aku, baik, aku ditemen gitu tuh. Imajinasi cewek tuh juga suka ketinggian, makanya begitu ada sedikit aja apa kita udah langsung wah ini dia sinyal-sinyal yang aku cari gitu. Tapi kalau misalnya kitanya memang tenang, penuh, ada yang begitu juga kita teguh aja gitu. Oh ya udah. Kalau misalnya cowoknya begitu ya kita kan punya radar ya. Maksudnya kayak Tuhan ini saatnya ya, nih cowok gimana, aku harus gimana meresponnya gitu. Kalau misalnya memang meresponnya ya diam aja, biasa aja, cool aja, ya udah gitu. Kitanya juga jangan kayak cacing kepanasan gitu yang aduh gimana nih ya gitu, padahal mah dia mah biasa aja gitu. Sama semua cowok juga kayak semua cewek juga kayak gitu, sama cowok juga dia kayak gitu. Cuma karena kitanya yang sudah terlalu banyak dirangsang dengan apa ya dunia ini, standar dunia ini, jadinya ya kitanya gitu. Tapi kalau kitanya ya pokoknya jadilah wanita yang ya putri gitu, nggak yang kegatelan, gak yang gimana gitu. Emang susah waktu zaman aku juga kayak kalau ada cowok yang gimana gitu, karena waktu dulu aku juga kayak mencari juga gitu loh, aduh kasih sayang, mencari perhatian gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita memang udah mendapatkan itu dan penuh gitu ya dari Tuhan, dari sahabat kita juga nggak gitu-gitu amat gitu harusnya beresponnya gitu. Makanya Sabtu ini harus Iya. Udah iklannya udah terlalu jadi annoying, tau nggak? Gitu, menjawab gak tuh buat yang nanya? Gimana, Len? Menjawab sih. Ada pertanyaan yang belum terjawab gak? Tadi kan kamu itu kan Helen yang menjawab. Dia masih gimana, Len? Ini kayak ada perwakilan pribadi ya. Iya boleh. Iya, siapa tahu itu perwakilan. Gini. Kan mungkin efek karena dulunya di HTS-in gitu kan, kayak di chat bikin baper gitu kan, terus cuman dianggap temen, terus habis itu kayak aduh sakit hati gitu kan. Jadi kalau misalnya kadang kalau ngeliat oh ya kayaknya boleh baper gitu kan, terus kadang aku juga kayak suka tanpa sadar gitu, kata orang tuh kayak terlalu memberikan pengharapan gitu, padahal sebenarnya friendly aja. Terus kayak itu membawa banyak masalah sebenarnya. Nah itu kadang nih ya buat cewek-cewek atau cowok-cowok pelayanan tuh suka kayak gitu nggak sih? Karena gini, di standar kita
sapaan kita itu kayak gitu biasa aja gitu. Kita biasa nih kayak gini, hai Koci gitu. Tapi di dunia luar sana gitu ada yang kayak gila ya dia ramah banget ya gitu. Dia ini banget tanyain kabar gitu. Padahal mah kita diut kayak ya biasa kali gitu ya. Mungkin itu yang dulu sih waktu zaman aku begitu ya kalau sama cowok-cowok. Makanya aku dulu suka ngomong tuh, hati-hati ya kalau sama cowok-cowok koko Pelayanan. nih kayak abet gitu. Kalau koko pelayanan iya kan kita kan bet gitu kan bet. Maksudnya sebagai ketua komsel ya aku nggak bisa salahin juga ketua komsel atau ketua youth itu kan memang harus ramah ya, nggak mungkin kita kayak ini gitu. Terus ya keramahan itu yang suka disalahartikan oleh para pria gitu, para wanita di Nggak, mana tapi bener, aku juga awal tertarik sama Cisan, jadi Korban pelayanan. iya, jadi dia tuh 2 tahun lebih tua dari aku. Ya, waktu aku masuk pelayanan kampus pertama kali tuh aku main musik drum gitu kan. Dia koordinator PW-nya di pelayanan kampus. Sebagai koordinator PW, dia akan menyapa semua pemusik baru dengan ramah. Ya. Tapi karena aku bucin gitu ya, pas disamperin gitu, halo namanya siapa gitu. Gitu kan langsung. jadi itu bukan Pas lagi cewek doang, bukan pas lagi cowok doang. pas lagi kosong gitu kan, pas lagi kosong. Jadi iya gitu. Tapi yang membuat aku jatuh cinta kemudian dan Cisan jatuh cinta kemudian adalah karena ada pembicaraan berbobot setelahnya gitu. Tapi ya benar kata Cisan, hal-hal kayak gitu tuh mesti hati-hati, jaga hati gitu loh Helen. Baik dari pemberi sinyal, maksudnya kayak yang Ya si cowoknya pemberi tuh sinyal atau si penerima sinyal. iya, dua-duanya harus Jangan kegeeran, jangan kegenitan, dah gitu. iya gitu. Karena kalau misalkan kondisi kayak gitu nanti sama satpam BCA baper juga. Satpam BCA kurang ramah apa coba? Diparkirin, dibukain pintu, diucapin selamat pagi. Iya. Bro, Apa bener-bener Bapak? Iya benar. Tuh bentar. Mentari tuh. Nih, Mentari Kak Tari udah mau angkat tangan tanya. lagi deh. Gimana Mentari? Tapi kan barusan Cisan kan bilang kalau misalnya jangan sampai kita menerima sinyal yang salah. Nah, kalau misalnya nih kita ada di posisi yang tadi kan emang baik ke banyak orang. Tapi kok tiba-tiba ada cowok yang taking the wrong signal gitu. Nah, cara kita buat kayak kayak ini salah nih, nggak kayak gini, kayak menolak secara baik ini gimana sih, Ci? Kalau dari Cisandra? Kalau dulu zaman kita kayak masih ketemuan sih enak ya, kayak kita berperilaku yang sama dengan cowok lain, maksudnya menunjukkan perilaku kita yang sama dengan cowok lain sehingga dia juga melihat oh dia emang orangnya kayak gitu, emang si Mentari seramah itu gitu, jadi dia bisa nyadar, mudah-mudahan bisa nyadar. Tapi yang lo nolak gue itu, aku pernah ditolak Cisan. Aku pernah ditolak Cisan, tapi aku gigih. Oh tidak. Keras kepala ya. tapi ini justru semakin membuat aku jatuh cinta. Karena dia Tangannya gitu. karena biasanya kalau perempuan udah fall in love itu udah cinta buta kan gitu. Tapi dia berani menolak aku gitu loh. Aku ditolak dengan tegas gitu loh, kan makin kayak wow, berkualitas sekali ini. Coba. Malah merasa tertantang. Iya gitu. Nggak, tapi maksudnya aku Salah dong gua. Nggak, tapi maksudnya aku melihat bahwa oke, berarti dia sangat bahkan saat pacaran bahkan saat pendekatan aja dia objektif gitu loh. Dia melihat gitu apakah ini hubungan yang baik atau tidak gitu. Nggak bucin. Iya, cerita gimana? Ya berarti kalau dari situ ya jangan ragu sih untuk kayak ngomong, ya mungkin gimana ya bahasanya, mesti minta hikmat Tuhan juga ya supaya nggak menyakiti dia dan nggak kayak kita kegeeran gitu kan. Oh maaf ya, aku nggak ada apa-apa sama kamu, terus dia bilang gue juga nggak ada apa-apa sama lu, kan kita juga malu ya. Tapi April Mop. Harus tanggal 1 April ngomongnya. kalau harus Soalnya- kayak Soalnya kalau misalnya kan awalnya temenan nih. Nah, nanti kalau misalnya udah ada yang taking the wrong signal, terus nanti kita bilang kalau ini nggak ada apa, jadi hubungan pertemanannya juga jadi ikut hilang kayak gitu. Iya, jadi aneh. Paling ya misalnya jangan seintensif itu balesnya, kayak gitu-gitu loh. Jangan malah
wah terus ibaratnya nih hit udah naik ya gitu ya, jangan terus gitu. Tapi ya udah gitu, jangan terlalu intensif. Terus ya Slow balasnya respon. ini ya itu Jangan membantu. disengaja-sengajain juga. Ya tapi maksudnya Gini, misalkan ya betul-betul kamu harus jaga perasaan kamu sih bahwa he's a friend, not more than that, gitu kan? nah nunjukinnya. Iya, jadi artinya misalkan kadang-kadang kalau lagi chat gitu, misalkan jangan diprioritasin gitu, jangan diprioritasin kayak harus dibalas terus gitu. Tapi kalau misalnya memang ini bukan menjadi respons yang fake ya, tapi di satu sisi juga memang tidak memprioritaskan dia. Artinya kalau misalkan ya memang lagi nggak bisa balas ya udah gitu. Kalau misalkan memang bisa balas ya balas aja. Tapi kalau misalkan kamu merasa oke, ini terlalu bertele-tele dan aku ada hal lain yang lebih penting yang aku harus lakukan, bilang aja Iya. gitu loh, jangan dipaksain slow respon gitu loh. Maksudnya jangan dibohong-bohongin. Iya. Ya memang ya kita memprioritaskan hal lain, misalnya aku apa dulu gitu. Iya, Aku jadi jangan ngerjain tugas. kan kita bisa bedain ya, kadang kalau misalkan kita juga lagi tertarik atau gimana kan kita memprioritaskan gitu loh. Baru chat 0,03 detik langsung dibales gitu kan. Bahkan dia masih typing kamu udah langsung bales gitu. Iya, apa? Bagaimana? Apa yang dibantu? Aku call ya, padahal baru typing gitu. Aku call ya, padahal baru typing. Kok serem ya? Typingnya tulisannya maaf kepencet ya. Gitu loh. Tapi maksudnya dengan tidak memprioritaskan dia, ini salah satu caranya. Gitu. Gimana, Mentari? Oke. Oke. Udah menjawab. Nah, kok Ci, ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin kita agak bergerak ke area yang lain nih ya. Misalkan soal beda agama gitu ya. Kan banyak orang juga mungkin nanya gitu ya kan. Kenapa sih sebenarnya nggak boleh pacaran beda agama? Kalau misalkan ya dia baik kak, gitu, dia juga dukung aku ke gereja gitu. Dan kadang-kadang mungkin ada satu temen juga yang nanya, kadang-kadang pacaran sama beda agama justru lebih asik gitu kan. Dan istilahnya gimana sih hubungan yang Kak Reza dan Kak Sandra bisa jalanin biar bisa jadi inspirasi juga buat teman kita ini yang malahan kalau misalkan punya pasangan tuh jarang yang punya agama sama gitu ya, dan biasanya pacarannya beda agama. Oh ya gitulah istilahnya. Oke, dimulai dari pernyataan tadi ya, pacaran beda agama tuh asik. Berarti kamu belum menikmati iman percayamu, gitu. Berarti kamu tidak menikmati perjalanan kekristenanmu, gitu. Berarti kekristenan buat kamu selama ini masih agama, gitu. Karena orang yang sudah menemukan menikmati kehidupan kekristenannya itu kan katanya seperti seorang pedagang mutiara gitu, yang menjual segala miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Artinya kalau orang yang sudah terpikat, orang yang sudah jatuh cinta sama kerajaan Allah dan kebenarannya gitu ya, ini jadi pusat kehidupannya. Ya ini jadi satu-satunya yang dia kejar, yang dia mau. Mungkin buat beberapa dari kalian bingung maksudnya apa sih mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, bahwa kita tahu bahwa dunia ini udah nggak lagi bisa memberikan harapan dan kebahagiaan buat kita, gitu. Bahwa udah nggak ada lagi nih yang bisa diharapin dari dunia ini, gitu. Sesederhana itu, ya. Dan kita aku mengharapkan untuk bersama-sama dengan Bapa di langit baru bumi baru, ya. Ini kan jadi tujuan hidup kita, ini jadi fokus hidup kita. Nah, orang-orang yang agama aja pun kadang belum punya fokus yang benar. Ya, sama-sama Kristen, bahkan yang satu sinode pun, satu gereja pun, yang satu komsel pun belum tentu menjadikan kerajaan Allah dan kebenaran sebagai tujuan hidupnya. Apalagi yang belum paham, yang artinya beda agama. Yang satu agama aja pun belum, kadang-kadang bahkan kebanyakan belum nyampe ke sana, belum nyampe ke titik ini. Apalagi yang beda agama. Untuk bisa sampai ke titik ini kan kamu harus, pola pikir kamu harus dirombak, bener nggak? Ya, apa yang tadinya menarik buat kamu, ini harus diubah sedemikian rupa, pembaharuan budi kan kata Rasul Paulus, sampai kata Rasul Paulus
jadi sampah gitu, sampai aku lagi tertarik atasnya. Itu nggak lagi jadi sesuatu yang menarik buat aku. Tapi itu kan butuh proses perubahan pola pikir gitu loh. Ya. Nah, kalau dalam wujud praktisnya, kalau misalnya nanti sampai ke jenjang pernikahan, ini nanti ingat loh, kamu nggak cuma berhubungan sama dia aja, kamu berhubungan sama keluarganya loh. Kamu berhubungan sama keluarga, walaupun misalkan pacarmu ini atau yang kamu suka ini orangnya toleran banget, mendukung, tapi keluarganya belum tentu. Oh, papa mamanya mendukung kok, iya, om tantenya gimana? Ya, terus nanti ada hal-hal tradisi-tradisi yang istilahnya nih ya, seperti kata Ayub, kamu mendatangkan kesusahan atas dirimu sendiri, gitu. Kamu bikin dirimu ribet, gitu loh. Ya, karena perbedaannya terlalu jauh. Ya dia baik, tapi apakah harus dimiliki sebagai pasangan? Kan tidak harus, gitu loh. Jadi dia orangnya baik, dia orangnya ya emang jadi teman nggak bisa, jadi sahabat nggak bisa gitu. Jadi sahabat pun sebenarnya harus hati-hati juga. Ya ada batasannya juga persahabatannya, gitu ya. Karena pernyataan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu bukan bicara tentang persahabatan aja. Itu berbicara tentang kepada siapa kamu menghabiskan hari-hari kamu, kepada siapa kamu bertukar pikiran. Ngerti nggak? Kalau misalkan nih obrolan kamu sama orang-orang yang semuanya fokus untuk mengejar hidup berkenan nih, gairah hidupnya adalah supaya berkenan terus gitu ya, kamu pasti akan ketarik ke arah sana, bener nggak? Kamu itu akan nular gairahnya, bener nggak? Kamu bayangin nih, ikut home setiap minggu, terus kemudian ada warrior, ada doa malam, ada doa pagi, ada SK, ada SBT, itu kan kamu akan ketularan. Ini kan pagar-pagar yang kamu buat untuk menjaga supaya kamu di dalam gairah yang benar. Nangkep nggak maksudku? Ya. Tapi kalau misalkan kamu berteman dengan orang yang nggak paham ini, bersahabat bahkan dengan orang-orang yang nilai hidupnya, tujuan hidupnya berbeda, wah kamu pasti ketularan juga. Apalagi sampai ke pacaran dan pernikahan, yang levelnya udah bukan pergaulan lagi, tapi berbagi hidup, berbagi cara mengurus anak, berbagi cara mengelola keuangan. Ya misalkan nanti di agama lainnya ada yang namanya tradisi-tradisi atau misalkan zakat fitrah dan lain sebagainya, itu kan berhubungan soal pengelolaan uang. Sementara di kamu ada misalkan persembahan untuk gereja dan lain sebagainya. Nanti kalau duitnya lagi sama-sama banyak ya, itu nggak masalah. Tapi kalau duitnya terbatas, ya duitnya pas-pasan, mau buat zakat atau persembahan misalkan gitu ya, misalnya contohnya gitu ya. Wah ini menimbulkan kesusahan-kesusahan yang nggak perlu gitu. Yang kalau misalkan kita menikah dengan orang yang segairah, hal-hal seperti ini nggak akan jadi konflik, nggak akan jadi keributan yang nggak perlu gitu loh. Dan itu cukup berdarah-darah sih, Iya. karena kamu akan mengorbankan hati nurani, banyak mengorbankan hati nurani kamu. Kita kan percaya nih kalau memang kita udah dalam Tuhan ya, pasti kan Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Misalnya kita mau ngapain gitu, misalnya mau ke gereja, terus dia bilang udah jangan, kita ini aja Iya. jalan-jalan buat sama keluarga. Itu lama kelamaan kalau kita ya udah deh, akhirnya kita nggak usah ke gereja deh hari ini, mau nggak mau pasti kan dalam pasangan itu ada yang harus mengalah gitu loh. Nah nanti kamu kalahin terus tuh semua, lama-lama juga iman kamu akan mati itu. Jadi jangan, harus hati-hati banget sih hal-hal kayak gini, bahkan dari sejak berpacaran gitu, karena ya itu punya temen aja bisa mempengaruhi ya spiritnya, pemikirannya, apa yang dia pandang benar gitu. Itu Suka nongkrong sama yang suka nyinyir, lama-lama kamu juga suka nyinyir. yes, apalagi ini. Jadi kalau misalnya sekarang kamu punya pacar yang beda agama, atau mau punya pacar nih yang udah deket gitu, lebih baik sudah, daripada kamu menyusahkan diri kamu dan membahayakan keselamatan kamu, ujung jalan hidup kamu gitu ya, lebih baik udah masih ada kok orang-orang maksudnya yang emang Tuhan tuh bisa sediakan buat kamu gitu. Dan ya bergabung sama komunitas-komunitas yang emang mengasihi Tuhan gitu, supaya akhirnya memang kita ketemu gitu. Jangan kita aduh Kak aku nggak kenal nih orang ini ya Kak. Kalau kamu nggak bergabung dan engage,
Iya, Melibatkan. berinisiasi untuk melibatkan diri di komunitas-komunitas di mana banyak orang yang mengasihi Tuhan, ya akan susah pasti gitu. Ada yang tanya, Oke, Kristi. thank you Kak Reza, Kak Sandra. Buat penanya gimana? Apakah mau ditambahin lagi? Oh, satu pesan buat siapapun yang bertanya ya, ataupun yang juga lagi ada dilema seperti ini. Kalau pertanyaan itu dan pemikiran itu lagi ada dalam pikiranmu, stop berpikir dulu ya. Ikutin dulu Komsel home ini terus, ikuti setiap program-programnya yang disediakan di Truth ID gitu ya. Bangun situ dulu deh. Kalau misalkan penjelasan kita malam hari ini belum memuaskan buat kamu gitu ya, satu-satunya yang saran yang bisa kita kasih kamu adalah stop dulu, jangan ambil keputusan apapun ya, bangun dulu bangunan berpikir kamu, mindset kamu ya gitu deh. Tadi siapa tuh, Eca ya? Iya, Eca. Eca mau nanya. Gini Kak, kan saya udah masuk ke dalam pacaran yang beda agama itu Kak. Nah terus kan saya kan juga udah istilahnya udah nggak pacaran lagi sama dia. Nah dianya tuh masih kayak ngejar-ngejar saya terus. Nah saya tetap nggak mau kan. Tapi sananya tuh masih kayak maki-maki aku, terus bilang kalau pengajarannya di aku itu enggak benar dan aku tuh harus ngikutin jalannya dia yang benar gitu loh. Lah itu cara saya menyikapinya gimana? Oke. Ya, itu sih udah red flag ya, red flag jelas gitu. Nah, kita nggak tahu ini bisa sampai sejauh apa karena kadang-kadang orang yang sudah sebegitu agresifnya bisa melewati batas-batas tertentu gitu. Jadi yang pertama adalah usahakan ada orang selain kamu yang tahu tentang ini, yang dekat kamu gitu ya. Jadi entah sahabat atau kakak atau bahkan orang tua kalau bisa ya. Untuk apa? Untuk kalau misalkan mereka tahu ya kamu lagi berhadapan dengan siapa, karena ini banyak banget kasus ya yang orang-orang yang seperti ini gitu ya, orang-orang yang demi keinginannya tercapai lakukan segala cara dan sebagainya, ngancam-ngancam, bunuh diri apa ya, apalagi yang usianya masih muda gitu karena masih dikuasai oleh emosi. Jadi yang pertama kita boleh saranin adalah cari orang lain yang bisa kamu katakan hal ini. Ya, selain yang di sini, karena di sini kan juga nggak mungkin dekat maksudnya dekat secara lokasi dengan kamu gitu ya. Jadi kalau bisa ada orang dekat yang kamu bisa ceritain soal ini. Yang kedua, dia udah tahu rumah kamu berarti kan ya, karena udah pacar kan ya. Ya untuk itu ya itu butuh ada keluarga atau entah paman atau papa. Kamu tinggal sama siapa? Ya. Kos atau apa? Sama orang tua. Nah, oke. Udah pernah ngomong ke orang tua? Nggak berani. Ya, nggak apa-apa. Ini demi keamanan kamu harus ngomong ini. Dan yang penting kan ini udah berakhir. Jadi maksudnya kamu juga bisa dengan orang tua bahwa ya ini kemarin udah kesalahan aku, tapi sekarang keadaannya kayak gini. Kenapa aku cerita? Karena aku minta dukungan papa mama gitu, karena takutnya dia bisa aja bertindak untuk lebih jauh gitu. Ya, jadi supaya mereka atau siapapun yang kamu ceritain juga di tingkat kewaspadaan yang sama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan blok kontaknya gitu ya, karena dia juga kalau dia masih bisa mengendalikan dirinya ya, dengan kamu tidak meresponi ya, istilahnya emosinya akan mereda gitu ya. Dia juga nanti kan akhirnya karena ketemu jalan buntu gitu ya, dia akan ya udah deh gitu. Tujuannya kan supaya dia akhirnya mentok ketemu jalan buntu dan dia bilang ya udah deh gitu kan. Tapi kalau kamu terus merespon, kamu terus memberikan jawaban, kamu terus menanggapi, dia akan merasa masih ada ruang untuk dia berusaha gitu loh. Tapi kalau kamu blok, kamu ganti nomor misalkan atau menghindar, tidak lagi membalas dan lain sebagainya, harapannya sampai satu titik ya dia akan ya udahlah gitu ya. Nah, yang ketiga, above all, di atas segala-galanya minta perlindungan Tuhan
Ya, ini sesuatu yang harus kamu bawa dalam doa. Ya, pasti perlindungan Tuhan ada buat orang-orang dikasihnya. Dalam bentuk apa? Ini sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu. Tapi langkah praktisnya, Eca, ya kayak tadi. Ya, yang pertama harus ada keluarga atau sahabat dekat yang tahu. Yang kedua, batasi atau bahkan putuskan kontak sementara. Kalau misalkan memang dia teman-teman juga gitu ya, iya sementara. Tapi kalau misalkan menurut kamu dia berbahaya, ya putuskan kontak. Dan yang ketiga, terus bawa dalam doa. Ya. Oke, Ca. Dan selamat, Ca, sebenarnya kamu sudah Iya. ini berhasil keluar dari ya toxic juga ya kalau misalnya dia memang Iya. udah sampai marah-marah gitu. Maksudnya kamu bisa reveal ini sebelum dan sebelum kamu menikah gitu. Jadi kamu sudah menyelamatkan diri kamu dari tahun-tahun penuh derita. Iya benar. Semangat, Ca. Terima kasih. Iya. Semangat Ica. Cuman Thank you, Ica, udah cerita. harus hati-hati banget sih ini ya. Ini Ya. kasusnya agak sensitif sebenarnya ya. Ya. Tapi itu, tapi bener banget hati-hati karena kadang-kadang kalau misalkan kita nggak cerita ke yang lain, kita ngerasa bisa kuat sendiri, bisa ngadepin sendiri. Kadang-kadang kita malah toleransi sama diri sendiri dan biasanya itu malah jadi kesalahan kita. Apalagi kan kadang-kadang kalau wanita gitu ya, bukannya menstereotype, cuman kalau misalkan takutnya diomong manis atau mungkin diancamnya terlalu berlebihan dan kadang-kadang ya udah deh yang kali ini aja deh turutin. Nah, kadang-kadang itu bisa buka celah buat jadi makin bahaya. Iya, Jadi setuju. kita mungkin butuh orang yang mungkin lebih bisa apa istilahnya realistis, bisa lebih kasih objektif yang bisa nguatin gitu loh. Jangan Iya. sendiri gitu. Gampangnya gini, Bet. Setiap kita butuh teman yang tidak takut untuk menampar kita kalau kita keluar jalur. Iya, kalau kita punya utang. Jadi kasar. Oke, nah teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau ada satu pertanyaan terakhir gitu, karena Kak Reza dan Kak Sandra harus merawat nidurin anaknya gitu. Udah tidur juga sih. Udah tidur ya. Oke, ada Oke, satu lagi aku deh. pertanyaan kalau gimana? Aku. Ah, Dia menggunakan hak penuhnya dia sebagai host. Aku juga dari tadi pertanyaan Helen semua sebenarnya. Enggak sih, enggak. Tapi ada sih. Gini, kan aku nanya Kak Sandra, kan Kak Sandra ini kan anak pertama kan Kak. Terus pasti terbiasa mandiri, mutusin keputusan sendiri gitu kan. Itu pas memutuskan buat pacaran kan pasti sadar kalau misalnya nanti ke depan tuh udah nggak sendiri lagi gitu loh. Itu gimana caranya? Oh iya yakin deh mau pacaran gitu. Nah, lo yakin mau pacaran? Sebenarnya kalau yakin mau pacaran sih nggak seberat waktu memutuskan yakin mau menikah. Itu tuh lebih ini loh kalau Iya, sama. anak pertama. Iya nggak sih kayak ya apa ya? Waktu itu sih gini, waktu aku memutuskan untuk pacaran, aku ngelihat dia itu sebagai sosok yang justru bisa memberikan masukan ke aku bahkan sebelum pacaran ya, bisa saya bisa menampar aku, bukan menampar ya, menampar aku suatu fakta yang benar gitu, tapi sebenarnya kalau dia menyampaikan itu dia bisa membahayakan hubungan aku dengan dia gitu. Even sebelum pacaran, orang kan kalau sebelum pacaran manis-manis ya, lu nggak kasih tau the ugly truth gitu about her gitu kan. Kalau dia udah bisa gitu, tapi dari situ itu membuka mata aku bahwa oh ya ini orang yang bisa, maksudnya kalau aku pacaran sama dia bisa, ya itu nggak cuma kayak mau yang seneng-seneng aja gitu, tapi memang bisa membawa aku untuk tumbuh atau jadi orang yang lebih baik gitu. Makanya waktu itu aku akhirnya oke gitu, dan mungkin kualitas itu yang aku temuin di dia membuat aku tuh cukup percaya gitu lah. Nah tapi ketika mau menikah ya memang itu susah ya, maksudnya kayak yang tadi kamu bilang anak pertama gitu ya, terus Biasa kasur sendiri. iya biasa kasur sendiri, butuh banget penyesuaian, even maksudnya sampai tahun-tahun pernikahan juga gitu, karena ya gimana sih kalau anak pertama cewek gitu ya, apalagi dulu di keluarga aku banyak tuh keputusan keluarga tuh yang aku yang menentukan gitu, misalnya mau kemana ngapain gitu.
Nah, tapi dari berumah tangga itu ya akhirnya mau nggak mau Tuhan juga menyetrika loh gitu. Tuhan juga apa ya, mengikis gitu loh lewat perjalanan-perjalanan, lewat konflik-konflik gitu sampai ya akhirnya sekarang pun masih dikikis gitu. Sekarang pun masih ada residu-residu itu gitu ya. Tapi ya sudah jauh lebih baik gitu. Tapi ya itu ada banget gitu. Dan itu yang membuat aku ya pelan-pelan Tuhan juga bukain gitu ya untuk oh kamu nih sombong nih, kamu nih begini, kamu nih begitu gitu lewat kejadian itu. Dan itu ya membuat aku jadi pribadi yang makin terus disempurnakan gitu. Jadi kita aware monster itu ada gitu, tapi jangan dikasih makan terus gitu. Ada saat dia harus dibuat menderita gitu loh, sampai akhirnya dia bisa ya mati lah gitu sih. Oke. Terima kasih Kak. Emang kamu anak pertama juga? Iya, betul. Oh iya, selamat ya. Dia ini Kak, istrinya Monik yang di Home Serpong. Oh, Olivia Monik itu. Iya. Oh ya, oke. Agak mirip ya. Sekali ya, kayak. Mirip. Agak mirip. Oh ya. Oh, baik. Tapi kelihatan lah kamu cicinya. Lebih Atas. lebih bawel, oh enggak. Karena mereka berkos ya. Kamu 2 bersaudara? Iya. Oh, oke. Tapi dia juga punya bibit-bibit kamu sih, aku kira-kira. Bibit-bibit bawel. Ya maksudnya ya bisa mengutarakan pendapat. Iya. Ya. Bukan bawel. Pintar berkata-kata. Bener. Oke, thank you Kak Reza, Kak Sandra. Udah jam 9 lewat gitu ya, padahal janjinya jam 9 gitu. Thank you buat jawaban-jawabannya, buat waktunya, buat sharing-sharingnya, dan teman-teman semoga bisa merasa terberkati dari sesi kita hari ini gitu ya. Karena sepadan dan seperjuangan ternyata nggak sesimpel 2 kata doang gitu ya, tapi ngejalaninnya benar-benar butuh effort dan butuh pemahaman yang lengkap gitu. Nah, mungkin terakhir nanti Kak Sandra akan tutup dalam doa, cuman boleh gak kasih closing statement 1-2 kalimat gitu mungkin buat kita untuk menutup sharing hari ini. Kak Reza dulu mungkin. Nah, itu Kak Reza dulu. Iya, setiap hari ya, ini penting buat semua. Setiap hari kita harus dalam kondisi berjaga-jaga. Ya, benar-benar serius setiap hari. Karena belum tentu besok ada hari yang baru lagi buat kita. Jadi setiap hari setiap kita harus dalam kondisi yang posisi serius. Ya, hari ini gue harus serius nih. Nggak boleh kayak ya udahlah, oh hari ini nggak banyak tugas jadi biar berlalu gitu aja. Gitu. Tapi sebenarnya hari itu kalau kita serius, proses kita bisa kaya banget gitu. Termasuk dalam soal hubungan gitu ya, baik yang sudah atau belum ya. Pasti ada, Tuhan akan gini, aku selalu doanya gini tiap malam, tiap pagi juga, Tuhan bawa aku ke dalam momen-momen yang membuat aku mengenal Engkau lebih utuh dan benar ya. Jadi karena aku udah nyalakan notifikasi ini, jadi setiap kali ada apapun aku selalu jadi tanya, ini apa nih yang mau Tuhan kasih tahu ke aku gitu ya. Oke. Kalau dari aku gini, teman-teman, masalah berpacaran, pasangan hidup itu cuma bagian kecil dalam hidup kita, meskipun itu penting. Tapi kita jangan sampai ngelupain hal-hal lain dan terlebih lagi yang utama gitu. Bagaimana kita tuh bisa berkenan di hadapan Bapa, bagaimana kita nih bisa menjadi mempelainya Tuhan suatu saat nanti ketika kita dipanggil gitu ya, kita memang didapati sebagai pribadi yang udah sempurna gitu, memang udah layak gitu. Dan itu jauh lebih penting gitu. Soal pasangan hidup atau apa itu bisa jadi bonus yang memang Tuhan pasti akan sediakan kok gitu buat anak-anaknya kalau yang memang ditakdirkan untuk punya pasangan ya. Tapi kan ada juga yang panggilannya enggak. Tuhan pasti enggak akan tutup mata begitu aja gitu kalau kita memang jadi anak-anak yang dikasihi Dia. Jadi apapun keadaan kamu sekarang, nikmati masa-masa itu, nggak usah berharap untuk keadaan-keadaan, wah pasti kalau gue punya pacar akan lebih baik, kalau gue nanti punya suami atau istri yang begini-begini akan lebih baik. Belum tentu juga gitu. Perjalanan setiap orang tuh akan Tuhan bawa gitu seturut bagaimana
emang dia harus dibentuk gitu loh sama Tuhan seturut rencananya gitu. Jadi nikmatin aja saat-saat ini, nikmatin perjalanan bersama Tuhan lewat mungkin kesalahan-kesalahan di masa lalu yang kita pernah lakuin, ya jadiin itu pelajaran gitu, jangan terlalu disesali yang gimana, tapi jadikan itu satu hal yang bisa buat bekal buat kedepannya. Dan jangan yang ke depan-depan juga, aduh gimana nih aku belum punya pacar umur segini, belum punya ini, belum ada yang deketin, gak usah ditarik-tarik tuh yang Nggak dari penting. depan. nanti ada waktunya kok, ada saatnya gitu. Jangan sampai pas belum waktunya kita memaksakan dan akhirnya malah tambah masalah buat kita. Ya. Itu aja sih. Cakep. Oke, mungkin Cassandra boleh sekalian tutup. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami udah berbicara banyak tentang pasangan hidup Tuhan, Tuhan kami tahu ini mungkin satu hal yang penting Tuhan. Tapi kami tahu di atas segalanya Tuhan, kami rindu Tuhan menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami makin sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Supaya kami bisa menang atas diri kami sendiri, supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami, diri kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Biar lewat hari kami ke depan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang yang kami akan temui Tuhan, kejadian-kejadian yang Tuhan akan luaskan terjadi dalam hidup kami, biar itu membawa kami semakin mengenal Engkau dan semakin mendekat kepadamu Tuhan. Biar semua masalah apapun tidak membuat kami loyo Tuhan, tidak membuat kami lemah Tuhan, tapi biar itu membuat kami semakin kuat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan biar waktu-waktu ke depan menjadi saat-saat yang kami makin intim lagi sama Tuhan, kami semakin mesra lagi sama Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi thank you Kak Reza, Cassandra. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Oke, Makasih bye-bye Bapak. semuanya. Thank Jangan you. lupa hari Sabtu ya, diingetin Betul, lagi. Kak. Lagi. Ya, ikut. Oke, dadah sampai jumpa minggu depan ya semuanya. Bye-bye. Bye. Bye bye.